Baik, terima kasih. Saya mulai. Kita mulai sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Faqala Allah azza wa jalla aidan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisal hubbin nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatul Qur'an fa inna hamlatal Qur'an fi dhillillahi yawma la dhillun illa dhillah yawma la dhillun dhillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, kita sudah sampai di pertemuan yang kedua di mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat umum dan ilmu. Ya, nah, ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan bahas bersama-sama terkait dengan pemikiran filsafat Yunani dan juga korelasinya dengan Islam. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-122 ya sebagai motivasi bagi kita bahwa tidak selayaknya seluruh kaum muslimin itu untuk pergi berperang ke medan jihad ya. Hendaknya di antara mereka ada apa nafaru min kulli firqatin minhum ya, ada sekelompok dari mereka itu yang tafaqahu aw liyatafaqahu fid din, yang mempelajari din, mempelajari agama. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim ya, untuk memberikan peringatan ya, pembelajaran, pengajaran kepada kaumnya agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga la'allahum yahdarun. Mudah-mudahan mereka juga supaya itu mereka juga dapat menjaga dirinya. Jadi di sini mudah-mudahan kita salah satu dari ya firqatun di sini ya yang mereka itu belajar din ya, belajar agama ya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat ke-122. Kemudian juga ya terkait dengan pemikiran ya dalam surat Al-Baqarah ayat 31 ini dijelaskan juga wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, seluruh kemudian ya Nabi Adam mengemukakannya, menyampaikannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku, misalnya berkata sebenarnya kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, sebutkanlah kepadaku ya nama benda-benda itu supaya atau jika kamu memang benar-benar orang yang shadiqin, orang-orang yang benar ya.
Kemudian ada dua hadis riwayat Dailami dan juga Baihaqi ini berbicara tentang bagaimana pengajaran atau pembelajaran ya dalam konteks ini adalah filsafat dari pendidikan agama Islam. Adibu auladakum ala salasi hisol ya. Didiklah anak-anak kalian tuh dengan tiga macam perkara. Hubbin nabiyikum yang mencintai nabi, hubbi ahli baitihi mencintai ahli baitnya, wa qiraatul Quran dan juga membaca Al-Quran. Nah, ya. Dan yang terakhir di riwayat Baihaqi itu ada kun aliman au muta'alliman. Jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai atau orang yang belajar ya aliman au muta'alliman au mustamian atau yang mendengarkan ilmu ya mudah-mudahan kita bisa mendengarkan lah ya atau yang muhibban ya mencintai ilmu wala takun khamisan fatuhlik ya janganlah kau menjadi orang yang kelima maka akan celaka gitu ya artinya itu tidak peduli dengan ilmu ya jadi ayat Al-Quran dan hadis ini sebenarnya secara jelas memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan bagaimana kita itu harus betul-betul ya belajar din, belajar agama ya agar kita mengetahui ya mana yang hak dan mana yang batil ya dalam berbagai sendinya ya termasuk dalam masalah akidah ya kemudian akhlak kemudian juga nanti ada muamalah ada sirohnya ada fikihnya nah kebetulan ya materi hari ini adalah terkait dengan bagaimana pemikiran dari filsafat Yunani dan korelasinya dengan Islam ya. Nah, kita lihat timelinenya dulu nih ya agar Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semua itu bisa membayangkan, bisa melihat ya. Yang nol itu adalah tahun ya nol Masehi ya, sebelum satu Masehi ya, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Jadi nol Masehi ya nol Masehi ya. Kita mulai ternyata ya ini yang tercatat dan memang menjadi semacam mainstream ya. Mainstream itu sesuatu yang umum yang ada di berbagai buku ya walaupun nanti kita bisa juga memperkaya khazanah dari pemikiran ini dengan misalnya dari gimana nih pemikiran-pemikiran dari Cina gitu ya, kemudian pemikiran-pemikiran dari India, kemudian juga pemikiran-pemikiran dari termasuk juga Indonesia atau Nusantara ini gitu ya di dalam sebelum Masehi. Kenapa? Karena yang tercatat dalam kajian ini itu adalah ya tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ya kita sebut saja berarti 600 tahun sebelum Masehi. Ya kita tahu bahwa misalnya Konghucu ya Konfuse itu kan dia juga tahun 500 Masehi juga gitu ya. Kemudian juga ya kita jelas pahami juga para nabi juga sebenarnya sebelum itu juga sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Inilah pentingnya ya belajar bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga kita mampu untuk mendeskripsikan, gitu ya, mendeskripsikan dan juga menganalisis ya. Jadi menganalisis dari sesuatu yang sudah dideskripsikan. Jadi bukan hanya oh sudah tahu gitu ya, itu baru level sarjana gitu ya. Tapi kalau sudah master itu mestinya sudah mampu untuk menganalisis oh ternyata Thales itu tahun 624 ya sampai 546 sebelum Masehi gitu ya. Ya, artinya bahwa memang di situ sudah ada sebelum Nabi Isa kan kita tahu banyak sekali para nabi ya bahkan Nabi Musa kemudian juga Nabi Harun gitu ya sampai Ismail Ibrahim gitu kan itu kan jelas gitu ya nah itu kenapa ya kita pahami dulu kemarin saya mengatakan bahwa ya memang itu yang tercatat gitu ya itu yang tercatat di dunia barat sana sehingga ya kita pelajari dulu, kita analisis, baru nanti kita kritisi gitu ya. Jadi tidak langsung menerima begitu saja. Oh, ternyata Thales itu yang pertama ya tidak mestinya gitu. Cuman ini yang memang yang tercatat. Kalau kita bilang hegemoni ilmu pengetahuan ya ya ada memang di sana gitu ya seperti kemarin saya sebutkan. Baik. Nah, kita akan belajar bersama ya dari mulai masanya Thales ya tahun 624 sampai 540 Masehi, kemudian juga Anaximander ya tahun 600 sampai 546 sebelum Masehi tadi ya sebelum Masehi ya. Kemudian juga Pythagoras yang sampai sekarang masih ada ya, maksudnya masih ada pemikiran-pemikirannya kelihatan dalam bidang matematika 570 sampai 495 sebelum Masehi. Kemudian juga tiga yang paling utama nih
ya Socrates, Plato, Aristoteles ini ya dari mulai 470 sampai 322 sebelum Masehi. Ya setelah itu baru nanti ada Plotinus tahun 204 sampai 270 sebelum Masehi yang nantinya pemikiran-pemikiran Plotinus itu akan mempengaruhi dari Al-Kindi, kemudian juga Al-Farabi, ya Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus dan masa-masa setelahnya gitu ya. Jadi nanti karakter utamanya kita akan lihat ternyata lebih kepada memang rasionalisme ya rasional ya. Nah, tentu saja kalau kita dalam hal agama ya kita lihat mana yang istilahnya itu boleh rasional, mana yang tidak boleh rasional. Ya, memang agak sedikit berpikir lebih kritis ya Ibu dan Bapak sekalian gitu ya. Kita akan lihat. Oke. Selanjutnya, jadi belajar hari ini kita akan belajar tentang pertama itu mestinya kita memahami dulu filsafat Yunani itu hakikatnya itu seperti apa. Ya, kemudian menganalisis pengaruhnya ya terhadap berbagai peradaban yang ada termasuk juga di dalam Islam. Ya, jadi menjelaskan bagaimana sih kemudian pemikiran filsafat ini masuk ke dalam ya peradaban atau pemikiran Islam. Nah, ini menjadi topik yang menurut saya sangat penting sekali gitu ya. Jadi bukan hanya mendengarkan saja. Oke, nanti kita akan diskusi. Baik. Nah, kita awali dengan bahwa yang namanya Islam gitu ya, kemudian juga berbagai pemikirannya itu hadir ya, lebih tepatnya itu pada lebih kurang tahun 500 ya, Masehi berarti ya. 500 ya 570 kan ya 570-an Masehi gitu ya 10 ya benar ya itu artinya bahwa ya mulai abad yang kelima gitu ya abad kelima muncul tentu saja kita pahami di sana sudah banyak sekali pengaruh ataupun juga peradaban yang ada di lingkungannya atau di sekitarnya misalnya di sana ada peradaban besar Persia ya kemudian ke arah timur lagi ada peradaban India. Nah, kita kadang yang Indonesia ini suka terbawa kepada India gitu ya. Kemudian di barat ada Yunani. Nanti ketika Islamnya hadir, yang ada adalah Bizantium di timur dan juga Rom ya atau Romawi di barat. Nah, kemudian kemarin sudah kita ceritakan ketika masa dari kemajuan ya mercusuarnya peradaban Islam, maka terjemahan dari teks-teks Yunani ya sebenarnya termasuk India juga Persia gitu ya itu masuk ke dalam pemikiran Islam terutama di Darul Hikmah dari siapa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun yang dari situlah kemudian ya memasukkan pemikiran-pemikiran Yunani termasuk juga dari sisi pemikirannya ya nah disinilah kemudian muncul istilah apa filsafat Islam kita akan lihat ya apakah ini memang sama pemikirannya atau berbeda. Baik. Nah, kita lihat kalau di tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, ini adalah periode awal ya. Lagi-lagi ini kita sebutnya dengan apa? Dengan periode awal itu maksudnya adalah yang memang tercatat dalam ya perkembangan dari ilmu pengetahuan versinya Western sana, gitu ya. Oke, ya. Jadi Thales sendiri itu sangat terkenal sekali ya karena beliau itu adalah seorang pemikir ya dan juga pengembara ya. Pengembara ya dan pemikiran yang paling utamanya itu adalah terkait dengan pemikirannya yang mempertanyakan tentang sumber dari ya alam semesta ini ya. Jadi alam semesta ini sebenarnya terbuat dari apa gitu ya apakah dari nanti ada unsur-unsurnya akan dilanjutkan oleh apa oleh pemikir-pemikir setelahnya gitu ya apakah itu mulai dari udara gitu ya kemudian juga tanah kemudian juga api kemudian juga air nah di sinilah kemudian Thales berpikiran tentang ya teorinya yang cukup terkenal sampai sekarang bahwa asal usul sumber dari segala sesuatu itu adalah apa? Adalah air. Ya, nah ini nanti ya, seperti kemarin saya sebutkan juga dia itu apa? Diambil juga, bukan diambil ya, artinya dicocokkan dengan beberapa ayat Al-Quran terkait bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu itu minal ma dari air, gitu ya.
Nah, kemudian kalau di beberapa pemikiran, kenapa kemudian berpikir yang menjadi sumber utama dari alam semesta ini adalah air? Ya, karena air itu memiliki satu fungsi yang sangat utama gitu ya. Kalau nggak ada air, orang nggak bisa hidup. Ya, sama juga nanti kalau nggak ada air, ya manusia itu atau makhluk hidup itu juga pasti mati gitu ya. Sama juga nanti kalau memang tidak ada udara juga sama. Kalau tidak ada tanah, mungkin tidak gitu ya. Atau mungkin kalau tidak ada api misalnya, gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya semuanya memang sangat diperlukan, tapi yang paling utama itu adalah air. Kenapa? Karena orang ketika Thales ini dia keliling ke satu kota melihat, oh ternyata air itu menjadi kebutuhan pokok ya, untuk minum, untuk mandi, untuk masak gitu ya, untuk bersih-bersih dan sebagainya itu dengan air ya. Nah, kemudian api sendiri ya, api itu bisa istilahnya itu bisa padam dengan adanya air itu gitu ya. Nah, kemudian berpikir lagi ya, bicara melihat lautan, melihat sungai gitu ya. Ternyata air itu dianggap sebagai, oh ini adalah sumber dari segala yang ada di alam semesta. Air sebagai sumber kehidupan ya. Mungkin nanti bahasanya itu adalah semacam zat yang sama dengan air, yaitu hidrogen ya. Nah, misalnya nih, ini walaupun mungkin agak sedikit nyeleneh gitu ya, ketika wakana arsyuhu alal ma gitu ya, dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air gitu ya. Nah, itu kayak gimana tuh menerjemahkannya? Kita bisa diskusi nanti ya. Jadi, pemikiran Thales yang utama itu adalah terkait dengan sumber atau asal dari alam semesta, yaitu air, termasuk juga manusia. Kalau kita bisa mungkin bisa cocok-cocokkan ya, kenapa nih ya kita itu ya pasti minum air gitu ya, kemudian juga mandi pakai air gitu ya. Air itu ya sumber kehidupan. Kalau nggak ada air ya manusia nggak bisa hidup gitu ya, sampai mungkin membeli air juga gitu ya. Air itu dibeli, dijual belikan karena memang menjadi kebutuhan. Lebih dari itu, karena manusia juga gitu ya, sumbernya asalnya juga adalah dari air gitu ya, sehingga banyak sifat-sifat air yang ada pada diri manusia gitu ya. Mulai dari mungkin ya air itu dia akan mengalir dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian air itu dia akan menempati ruang atau tempat gitu ya, sesuai dengan bentuknya. Ya, kemudian ukuran dari air sendiri di alam semesta itu sama gitu ya. Sama dalam artian itu, makanya kita mengenal ada misalnya berapa meter di atas air laut gitu ya. Air laut itu dia sama di berbagai tempat. Nah, nanti mungkin ada diskusinya itu apa nih sifat-sifat manusia yang menyerupai sifat dari air, misalnya merembas gitu ya dan lain sebagainya. Oke ya, ini Thales yang cukup terkenal dengan teori sumber dari penciptaan alam semesta itu adalah air ya. Yang berikutnya adalah ada Anaximander tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi ya. Karena dia sebelum Masehi, jadi tahunnya itu dia mundur ya, lebih sedikit karena mendekati ke Masehi gitu ya. Oke, Anaximander ini dia berpikir salah satu pemikiran utamanya itu adalah konsep tentang apeiron, yaitu tidak terbatas. Jadi segala sesuatu itu tidak terbatas, termasuk juga akal manusia, logika manusia, kemudian juga alam semesta ini dia tidak terbatas. Ya, dan juga manusia itu ketika diberikan berbagai ya tadi kecerdasan gitu itu tidak akan terbatas gitu ya, tidak akan terbatas. Nah, ini juga nanti dikaitkan dengan ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum antan fudu min aqtaris samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, artinya jin dan manusia itu dia tidak bisa menembus angkasa raya gitu ya, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Nah, sultan itu ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi di situ mengandung makna bahwa ya semesta ini betul-betul memang tidak terbatas ya, sama juga pemikiran manusia, sama juga logika manusia, dia akan terus gitu ya. Ketika misalnya dulu awal-awal itu jalan ya, masih pakai tanah, kemudian pakai batu, pakai aspal, pakai cor ya, kemudian jalannya itu macet, gimana caranya
muncul lagi, oh jalannya diangkat ke atas dari jalan layang. Jalan layang nggak cuma satu, mungkin dua, mungkin lama-lama tiga gitu ya. Nah, kemudian juga macet, apalagi nih alternatifnya. Jadi manusia itu betul-betul memang ide dan gagasannya itu tidak terbatas. Nah, nanti kaitannya nanti dengan adalah mungkin, bukan mungkin ya. Jadi ketika misalnya bicara tentang seni misalnya gitu ya, seni atau mungkin juga kebebasan ya. Nah, kemudian akhirnya muncullah ketidakterbatasan gitu ya. Jadi kalau ada batasan, nanti kaitan dengan agama, batasan agama yaitu dianggap sebagai sesuatu yang mengekang gitu ya, sesuatu yang membatasi dari manusia itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang ketiga dari periode awal ini yaitu ada pemikirannya Pitagoras ya. Pitagoras itu tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi ya. Salah satunya adalah segitiga ya teorinya itu. Jadi dunia itu sebagai harmoni angka. Maksudnya apa? Jadi alam semesta ini termasuk juga manusia itu tersusun dari angka atau numbers gitu ya. Misalnya, misalnya gitu ya, manusia itu dengan proporsi the great proportion, proporsi agung ya dengan ukuran kepala, ukuran badan, ukuran kaki gitu ya. Itu adalah sebuah tadi harmoni itu bisa disebut sebagai juga nanti estetika ya estetika ya. Kenapa kalau kita berpikir sekarang itu kenapa misalnya kalau handphone itu dia istilahnya itu apa ya handphone itu kenapa harus lonjong ke atas gitu ya. Bukan lonjong ya artinya segi empat berdiri ya portrait gitu ya. Tapi kalau laptop itu rata-rata itu dia apa landscape gitu ya. Kalau laptop kan begini ya. Termasuk juga ini kan slide itu kan dia apa namanya itu wide namanya itu wide gitu ya. Jadi segi persegi panjang apa landscape kalau handphone nah dia kata kenapa gitu ya. Nah itu sebenarnya menggunakan rumus angka ya. Jadi semua yang ada di dunia itu pasti mengandung unsur angka ya dari mulai tingginya, mulai beratnya, mulai misalnya isinya gitu ya. Nah, itu selalunya terkait dengan angka. Nah, nanti kalau kaitan dengan angka juga biasanya dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an. Kenapa sih orang menyebutnya ayat Al-Quran itu sebanyak 606 apa 6.666 ayat gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat nanti kita bisa diskusi juga ya boleh bertanya benar betul tidak bahwa Al-Quran itu adalah 6.660 ayat. Kalau 114 surat itu betul. Nah, kemudian misalnya ada angka 19 dalam Al-Quran yang sangat unik sekali. Ya, kemudian juga angka satu, ya, kemudian juga nanti namanya itu numerologi gitu ya, angka satu, kemudian angka tiga, ya, kemudian angka lima, kemudian angka tujuh. Ya, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit itu sab'as samawat, tujuh lapis langit gitu ya? Kenapa nggak delapan gitu ya? Nah itu ya ini jadi dijadikan apa ya berpikir manusia itu la'alakum tatafakkarun agar berpikir kenapa tujuh. Nah, termasuk juga wafi anfusikum ya afala takilun dalam dirimu ya. Kemudian apa apakah kamu tidak memikirkannya? Kenapa manusia itu telinganya itu dua gitu ya, matanya itu dua gitu ya. Kalau matanya satu berarti dajjal kali ya. Dajjal itu juga matanya bukan satu sebenarnya ya. Yang betul Dajjal itu ya matanya dua, tapi yang satu itu buta gitu ya. Kemudian rambutnya, ya kemudian hidungnya itu menghadap ke bawah gitu ya. Kalau menghadap ke atas ya kena hujan lah ya. Nah, itu adalah sebuah harmoni. Tapi bisa membayangkan nggak, bisa diukur nggak sih sebenarnya yang namanya keharmonian itu seperti apa? Misalnya kalau kita lihat di dunia ini, yang kelihatan bagus ya Menara Eiffel misalnya gitu ya. Kemudian Monas gitu ya. Monas juga ya cukup bagus gitu. Kalau di Bogor ini ya mungkin inilah ya apa Tugu Kujang gitu, Tugu Pancakarsa gitu. Nah, cuman kalau yang baru-baru itu biasanya dia tidak mengikuti aturan tadi harmoni ataupun estetika gitu ya sehingga kemudian ya orang yang bikin bikin tugu panjangnya tingginya sekian ini sekian tapi kalau yang nanti yang proporsi agung itu sebenarnya dia mestinya angka itu dia saling terkait dan seimbang gitu ya nggak mungkin juga tingginya sekian besarnya sekian itu kan pasti pasti ada insinyurnya pasti ada diukurnya gitu ya ini memang kalau orang-orang matematika mengatakan ya dunia itu adalah dunia
dunia ini adalah apa manifestasi dari angka, dari numbers atau matematika itu sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi pemikiran yang menarik yang kemudian nanti Pitagoras itu masuk ke dalam ya paradigma positivisme ya, nanti kuantitatif. Jadi kalau tahu metode kuantitatif itu adalah metode penelitian yang selalunya yang diukur itu adalah angka ya. Semua angka itu atau angka itu diperoleh dari berbagai kuesioner gitu ya, pertanyaan, wawancara pun bisa jadikan dikuantifikasi, diangkakan ya. Nanti kalau dalam Islam ya mungkin kita bisa boleh mengambil dari perkataan Albert Einstein ya, yang dia mengatakan bahwasanya tidak semua yang bisa dihitung itu harus dihitung ya. Jadi tidak semua yang bisa dihitung harus dihitung. Nanti boleh dipikirkan gitu ya. Jadi apa nih maksudnya nih ya? Jadi tidak semua yang bisa dihitung harus dihitung gitu ya. Mungkin amal kebaikan kita gitu ya, walaupun bisa dihitung tapi yang nggak usah ngitung-ngitung lah gitu ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Baik. Nah, kemudian ada tiga tokoh ini yang paling terkenal ya. Dan nanti kan, tapi ini nggak kebagian. Nanti saya akan detailkan lagi mungkin di pertemuan berikutnya. Saya ingin mengenalkan semuanya dulu, gitu ya. Jadi ini periode awal ada Thales, ada Anaximander, ada Pythagoras. Kemudian yang paling terkenal itu ada tiga, ya. Pertama adalah Socrates, kemudian ada Plato, kemudian ada Aristoteles. Nih, Socrates itu tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ini tadi hampir sama dengan Konfuse ya. Nah, di Indonesia ini mestinya ada juga, nanti kita akan lihat di perbandingannya dengan yang ada di Indonesia. Nah, kalau Socrates ini ya dari awalnya kan ya, setelah tadi yang masa klasik itu ya, yaitu tentang bagaimana sebenarnya fokus kepada etika ya, kebaikan dan juga metode dialektika. Jadi karena dia itu suka ngobrol, suka nanya gitu, nanya ke orang ini benar atau tidak, ini sesuai dengan etika atau tidak, kemudian gimana nih istilahnya itu dua premis yang berbeda kemudian nanti dijadikan satu kesimpulan. Jadi ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Ya, misalnya manusia itu bernafas. Ya, Ahmad adalah manusia. Ya, atau Ahmad itu bernafas gitu ya. Maka Ahmad itu adalah manusia. Jadi ada dialektika yang kemudian dibangun untuk mengambil sintesis dari dua tesis sebelumnya ya. Misalnya semua ikan itu ada di air gitu ya. Nah, kemudian ada ikan apa tuh? Glodok gitu kalau tahu saya itu ya. Ada di air juga, tapi dia suka di daratan juga gitu ya. Tapi kebanyakan di air. Dan maka kita boleh mengatakan bahwa ikan glodok itu ya sebenarnya dia ya, namanya juga ikan gitu, itu ya ikan gitu, bukan reptil, bukan mamalia gitu ya. Terus juga mungkin ada apalagi tuh paus gitu ya, yang dia sebenarnya mamalia tapi mamalia laut juga gitu ya. Nah itu dialektika. Sayangnya Socrates ini dia tidak meninggalkan tulisan, tapi nanti pemikiran-pemikirannya itu banyak diadopsi atau banyak dikembangkan oleh murid-muridnya. Ya, nah salah satu yang menarik yang kemudian nanti masuk ke dalam peradaban Islam itu adalah motonya yaitu kenali dirimu sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia makanya bahasa dalam bahasa Arab itu namanya man ana gitu ya. Siapakah saya gitu ya. Jadi man ana gitu. Siapa saya nih gitu kan. Tapi tadi yang kalau yang lagu itu bukan sekarang man ana laula an murabbi gitu ya. Jika siapalah saya kalau tidak ada seorang murabbi, kalau tidak seorang guru. Tapi man ana di sini itu adalah saya itu siapa gitu ya. Kenapa hadir di alam semesta? Kemudian dari mana kita berasal? Kemudian untuk apa kita ada di semesta ini? Kemudian setelah itu kemana kita akan pergi? Nah, itu ya. Ini sebenarnya kenali dirimu sendiri. Ya, nanti ada dalam bahasa Arab juga man arofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaupun ini adalah hanya istilah syair dalam bahasa Arab. Man arafa nafsahu, ya siapa saja mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Robnya.
Nah, ini sebenarnya sumbernya ya kalau dari hipotesis saya itu ya ya dari sini gitu karena memang dia tuh Socrates itu dia berpikir tentang kita tuh manusia ngapain gitu ya. Kita tiba-tiba apakah kita tiba-tiba ada gitu ada orang tua kita ya ada mungkin nenek moyang kita leluhur kita terus nenek moyang kita sudah nggak ada ya orang tua kita pun ada beberapa yang sudah meninggal terus kita mau ngapain di alam semesta ini gitu ya mau apa kita sudah tua sudah punya kekayaan sudah sakit-sakitan mau meninggal terus kalau meninggal ngapain sudah gitu ya itu cara berpikirnya. Jadi namanya apa cinta kebijaksanaan itu ya sebenarnya cinta kepada orang-orang yang kebijaksanaan. Artinya kemarin itu cinta kepada orang-orang yang menuju kepada kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu sendiri, gitu ya. Jadi selalu berpikir ini mungkin bedanya dengan istilahnya itu ya sarjana gitu ya atau mungkin sarjana maksudnya sarjana yang S1 yang berpikir ya udah apa namanya yang penting bisa mendeskripsikan cukup tapi tidak mengembangkannya dan juga tidak berpikir lebih mendalam ya jadi deep sekali ya cerok lah bahasanya itu ya nah kemudian ini yang digadang-gadang ya artinya itu menjadi master dari cabang pemikiran ini. Nah, ini adalah muridnya Sokrates ya, tahun Plato ini tahun 427 sampai 347 ya sebelum Masehi ya. Yang menarik adalah ini yang kedua saja ya. Jadi teori tentang dunia ide ya, dunia ide. Jadi dunia ide itu adalah dunia yang menjadi idealitas dari sebuah realitas yang ada di semesta ini gitu ya. Jadi dunia ide atau ya kalau mungkin kalau bahasa simpelnya itu dunia ide itu adalah dunia harapan, dunia cita-cita, dunia yang paling ya ideal. Ide itu lebih ideal. Jadi misalnya harusnya di Indonesia ini ya dengan sumber daya alam yang luar biasa gitu yang sangat kaya mestinya rakyatnya makmur. Itu adalah dunia ide-nya itu ya ya makmur itu gitu ya makmur itu tapi kok tidak tidak tercapai gitu ya atau mungkin begini ya agak lebih sedikit ini Islam itu kan agama yang benar. Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Kemudian Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kemajuan dan lain sebagainya. Tapi kok gitu ya, pakai kok ya. Tapi kok ternyata orang yang paling miskin, apa negara yang paling miskin, wilayah yang paling miskin itu Islam. Yang paling terbelakang juga rata-rata itu Islam. Kemudian pengguna teknologi bukan produsen itu juga Islam. Kejahatan juga banyak di Islam walaupun nggak semuanya gitu ya. Dan sekarang kalau kalau kita lihat ya makanya Nakib Al itu mengatakan lima data akhoral muslimun taqaddama ghairuhum. Kenapa ya umat Islam itu kok mundur kemudian umat yang lain kok bisa maju gitu ya. Jawabannya ya jawaban secara normatifnya adalah ya karena umat Islam itu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan pedoman hidupnya. Ya, menurut saya itu sudah betul gitu ya. Akan tetapi ketika dia kembali ke dalam Al-Quran itu dia mesti ada mekanisme, ada juga interpretasi dan juga ada pemahaman serta mungkin pembumi atau implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Jadi sudah betul bahwa jawabannya itu adalah kembali kepada Al-Quran. Gitu. Tapi Al-Quran seperti apa nih cara menginterpretasikannya, cara memahaminya? Ya misalnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, ini misalnya ternyata ada semacam ini ya apa sains yang kemudian kesannya itu apa tidak sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan perlu ya paling mudah kan tadi misalnya kita ingin membuktikan langit itu ada 7 lapis, bumi itu ada 7 lapis. Kemudian cari ayat Al-Quran yang menunjukkan bumi itu bulat atau lonjong atau elips gitu ya. Kemudian juga lautan itu sebenarnya seperti apa sih batasannya bulan, matahari, manusia itu sendiri gitu ya, kebenaran itu sendiri gimana nih?
Ya, jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa dipikirkan. Nah, tentu saja bukan hanya dunia ID ya sebenarnya itu ya. Termasuk yang paling banyak itu bicara tentang bagaimana sebenarnya hukum pelatihan dari hukum apa? Kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Ya, ketika misalnya tadi ada manusia, ada ibunya, ada kakeknya, ada nenek moyangnya terus gitu ya. Ini sebenarnya Nabi Adam itu berarti posisinya itu di mana? Jadi agak makanya orang itu mengatakan kalau filsafat itu memang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena memang mempertanyakan sesuatu yang apa, ini bener nggak sih gitu ya, ini bener nggak sih gitu ya. Terus kalau bener itu ukuran kebenarannya itu apa? Itu nanti di epistemologi ya. Di epistemologi nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi sumber dari ilmu pengetahuan itu apa ya, walaupun ya karena kita Islam gitu ya, tentu saja yang jelas al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi menarik juga karena al-haqqu mir rabbika dari Allah Subhanahu wa taala itu kan Al-Qur'an, itu kan hadis gitu ya. Tapi ternyata interpretasinya juga multi juga gitu ya. Nah, ini memang khusus untuk orang-orang yang suka berpikir gitu ya, suka berpikir. Nah, nanti di karya utama tentang Republik itu juga sangat detail bicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah negara negara ideal. Negara ideal itu seperti apa sih? Apakah semacam mungkin kayak demokrasi gitu ya? Ternyata demokrasinya masa Yunani dulu itu beda dengan demokrasinya sekarang ini gitu ya. Jadi kita bisa berpikir ya, termasuk juga memang ini lebih kepada apa, alam, kemudian juga manusia, dan juga semesta. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan detail lagi. Kemudian ini yang juga cukup luar biasa, ini banyak diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam gitu ya. Ini adalah muridnya Plato tadi, Aristoteles ini tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi gitu ya. Nah, fokusnya itu adalah kepada logik ya, cara berpikir. Ya, ada biologi, kemudian metafisika dan juga etika ya. Nah, kita bicara tentang kalau logika jelas ya, kemudian biologi itu juga cukup banyak sebenarnya dikaji tentang ilmu dari apa, makhluk hidup gitu ya. Kemudian etika juga cukup banyak gitu ya. Dan yang paling itu adalah metafisika. Kenapa kemarin kita bicara tentang metafisika gitu ya. Jadi fisik itu berarti adalah yang kelihatan, yang nampak, yang bisa dicerna oleh panca indera. Sementara metafisika itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, tetapi keberadaannya, ontologinya ya ada gitu ya. Tapi untuk membuktikannya ya secara umum, secara general atau secara fisik itu belum tentu bisa. Ya kemarin kita bicarakan ya, misalnya kita bicara tentang apa, alam jin misalnya ya, atau mungkin yang dekat dengan kita itu ada korin misalnya gitu ya, ada korin, ada jin gitu ya, syaiton kalau itu ada hantu gitu ya, kemudian juga ada tentu saja para malaikat gitu ya. Nah, apalagi nanti ke hal-hal yang sifatnya kemarin misalnya siksa kubur ya, kemudian juga tentang balasan, pokoknya yang memang di luar lah gitu ya. Termasuk juga mungkin hal-hal yang kaitannya tadi dengan pokoknya sesuatu yang seolah-olah itu di luar nalar manusia gitu ya, di luar nalar manusia. Misalnya kita lihat misalnya ini dari dulu sebenarnya ya, misalnya ada orang kok bisa ini ya, bisa berjalan di atas air gitu ya, atau mungkin ada orang yang bisa terbang gitu ya, terbang tanpa menggunakan alat-alat tertentu gitu ya. Atau mungkin ada kalau cerita-cerita yang di Indonesia ini, terutama ya Jawa Barat, Pulau Jawa itu ya, orang bisa ke Mekah gitu ya, bisa lewat goa di Sahrawardi sana ya, kemudian juga bisa lewat air gitu ya di Batu Tulis sana di Banten gitu ya. Ini ya, air ke laut juga gitu ya, ke tanah juga gitu. Ini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gitu? Itu betul-betul memang bisa ada atau tuh mungkin makna bukan sebenarnya gitu. Berarti kita ini
mempertanyakan ini tentang apa, misalnya kisah siapa tuh ya, yang di Situ Gede tuh di Panjalu sana gitu ya, atau mungkin tadi yang ada di Syekh Mansuruddin di Batu Tulis lagi Batu Quran misalnya, itu kan ya, ini bener nggak sih? Terus kayak gimana bisa dibuktikan nggak kebenarannya? Nah, untuk membuktikan itu kayak gimana? Atau mungkin itu adalah ya mungkin kalau bahasanya karomah gitu kali gitu ya, karoma atau sesuatu yang ya metafisik gitu ya. Lu, mungkin atau tidak gitu ya. Atau mungkin ada juga mungkin orang yang bisa satu tempat ya, orang dulu kan suka bilang, bisa khotib itu bisa dua tempat sekaligus gitu. Ini gimana caranya nih? Gitu ya, walaupun sekarang sudah gajar, tapi kayaknya generasi-generasi yang ikut kuliah ini kayak sih masih, kecuali yang muda-muda gitu ya. Tapi bener nggak sih, kita bisa buktikan ya, kita bisa apa, berpikir lah, sebenarnya seperti apa sih, apakah maknanya betul-betul hakiki atau mungkin maknanya adalah majazi gitu ya. Kalau konsep empat penyebab, nanti kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya kaitan dengan manusia, kemudian alam semesta ini, ya tentu saja ada unsur-unsur yang tidak bisa dihilangkan. Tadi ada api, ada air, ya, ada udara, ada tanah. Itu kan ada empat unsur, gitu ya, empat unsur. Nah, gimana kira-kira nih? Apakah masing-masing unsur itu ada penjaganya? Kalau diriwayatkan yang Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau itu dilempari ya oleh siapa ya, oleh apa, penduduk dari mana tuh ya, Taif ya. Yang kemudian apa, sampai berdarah beliau, kemudian apa, malaikat penjaga gunung itu mengatakan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah kamu mau saya itu hancurkan mereka, saya timpakan gunung ini kepada mereka gitu ya. Kan yang lima sama-sama matam, beliau berfirman, ya jangan ya, mudah-mudahan anak cucu mereka menjadi Islam gitu ya. Nah itu, tapi konteksnya di situ adalah, oh ada, ternyata ada penjaga gunung juga ya, malaikat. Jadi gunung itu ada yang dijaga. Gimana nih kaitannya dengan apa ya, semacam legenda-legenda yang ada di Indonesia gitu. Ada salah satu teman dia dosen juga gitu ya di satu tempat itu, dia mengatakan dia percaya dengan ada salah satu tokoh di YouTube itu yang punya metode itu mediumisasi. Jadi mediumisasi itu adalah menghadirkan ya makhluk astral melalui tubuh seseorang, dan biasanya itu terjadi dialog gitu ya. Siapa nih penunggu dari Gunung Gede gitu ya. Gunung Gede itu, ada apa, Mbah Jarot katanya. Untuk membuktikan itu, siapa yang penunggu dari Gunung Salak nih? Saya dekat Gunung Salak nih ya, ini siapa nih, Mbah siapa gitu, bahasa Jawa Mbah gitu ya. Aki biasanya itu Aki Jarot gitu kalau di Jawa di Sunda itu. Nah, untuk membuktikan itu kan apa ya, apakah ya udahlah, percaya aja lah gitu ya, toh nggak ada efeknya. Sebenarnya sih harusnya mestinya ada efeknya gitu ya, maksudnya ada konsekuensinya gitu, ketika oh ada penjaganya ini sama juga nih. Saya juga kemarin berpikir begini, jadi cerita ini ya. Misalnya nih ada orang yang kalau tadi mediumisasi ya, istilah lainnya itu adalah eksorsis ya, apa, ruqyah atau kesurupan. Nah, eh, masalahnya gini, ketika orang itu kesurupan, kemudian yang masuk itu katanya jin gitu ya. Nah, kita yakin nggak, percaya nggak bahwa jin itu memang ngomongnya itu, bicaranya itu jujur gitu ya. Oh ya, saya itu mbah ini gitu ya. Saya itu aki ini gitu ya. Oh saya itu kok usianya itu sekian gitu ya. Makanya harus baca dulu bukunya siapa tuh dulu ya. Isa Daud gitu ya. Nah itu juga belum tentu ya, kita ini kan lah kritisi lah gitu ya. Ini yang benar tuh kayak gimana? Kalau disama-samakan, oh ya, ketika dia dibacakan ayat Al-Quran misalnya, ayat kursi misalnya, dia langsung kepanasan, kebakar gitu kan, kita juga nggak tahu bener nggak dia kepanasan, kebakar gitu, atau mungkin pura-pura aja gitu ya. Kemudian dia ngajak, oh ya kamu tuh harus begini-begini, apalagi nanti kalau sudah, oh ya kamu tuh harus banyak istighfar, harus banyak zikir. Jangan dikira mereka juga bisa baca Al-Quran gitu, mereka juga seolah-olah itu mengajarkan kebaikan. Wah, itu nanti boleh baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Talbisul Iblis tuh ya, itu juga ada di situ. Oke ya. Kemudian setelah masa tiga apa, the Great
filosofer itu ada, kemudian muncullah Plotinus tahun 204 sampai 270 sebelum Masehi ya. Nah, di sini ini kemarin kita bicara ini ya tentang teori emanasi ya, tentang bagaimana hakikat dari sang pencipta, kemudian juga manusia, kemudian para nabi ya, kemudian juga alam semesta. Masalahnya itu teori emanasi itu. Emanasi itu kan dia pancaran. Jadi kalau umpamanya ada lampu gini ya, kata lampunya nih atau ada kayak lampu neon lah gitu ya. Nah, antara sumber ya, kemudian cahayanya ya, kemudian juga pancarannya, apakah itu adalah satu kesatuan atau dia tersendiri? Agak-agak puyeng sih gitu ya. Ya, tapi penting gitu. Kenapa? Kemarin saya sudah sebutkan kan di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa nafahna mir ruhina. Ya, ketika penciptaan Nabi Isa alaihissalam juga ruh gitu ya, mir ruhina dari ruh kami. Ya, ruh kami itu apakah ruh yang satu atau ruh kita punya Allah Subhanahu wa taala punya ruh-ruh nih arwah gitu, alam arwah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi katanya, nah, itu kajiannya cukup mendalam. Nah, di sini tadi yang disebut dengan Neoplatonisme adalah jembatan ke arah ide pemikiran filsafat Islam itu di sini. Ya, kenapa? Karena pada masa setelahnya kita nyambung ke yang kemarin, proses transfer ilmu pengetahuan khususnya teks-teks Yunani ke dalam dunia Islam itu di abad ke-8 dan ke-9 ya tadi masanya Abbasiyah ya Khalifah Harun ar-Rasyid dengan Al-Ma'mun ya itu munculnya atau didirikannya Baitul Hikmah itu kan memang dijadikan sebagai tempat penerjemahan karyanya Plato, karyanya Aristoteles, Plotinus sehingga kemudian muncullah apa ya disebut dengan ide gagasan respon lebih tepatnya ya. Nah, respon dari ulama-ulama Islam ini gimana nih, Islam itu kan udah jelas gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu kan udah jelas gitu. Terus ini gimana ada pemikiran seperti ini gitu ya. Nah kemudian muncullah nanti ada Al-Kindi ya 801 sampai 875 lah 873 Masehi. Nah, ini juga waktunya rentang waktu itu cukup jauh ya. Lihat di sini di sini. Lihat ya. Jadi dari ya di sini itu berapa? 270 sampai 800. Jadi hampir 1000 tahun ini pada kemana manusia itu? Ini juga perlu direkonstruksi ulang lagi juga gitu. Jadi ini pada kemana pemikirannya ini? Kenapa kemudian tiba-tiba kok di zamannya Al-Kindi ya? Ya sebenarnya kalau dalam Islam sebenarnya lebih mudah dipahami. Kenapa pada masanya Al-Kindi? Ya kita pahami bahwa masa-masa sebelumnya masa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, masa tabiut tabiin, ya sampai mungkin kita sebut masanya siapa Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dia belum belum terwarnai ya pemikiran-pemikiran itu belum ada gitu ya belum sudah mulai muncul tapi belum begitu banyak yang paling banyak nanti adalah pada masanya siapa ya Imam Ahmad bin Hambal ya kemudian juga Imam Malik juga cuman Imam Malik kan beliau tinggal di Madinah gitu ya sehingga tidak terlalu terpengaruh pemikirannya nanti yang agak cukup terpengaruh itu adalah Abu Hanifah ya Hanafi ya dia rasionalnya itu agak cukup tinggi di situ. Ya, jadi kenapa di dalam Islam itu muncul muncul itu 800 ya karena memang ide-ide gagasan yang ada di dalam bukunya tiga orang ini ya itu baru diterjemahkan pada masanya Abbasiyah gitu ya. Nah, sebelumnya ya lebih fokus kepada kajian-kajian Islamic Studies ya, Al-Qur'an, ya mulai dari asbabun nuzulnya, kemudian tafsirnya, fikihnya, ya sirohnya, ya, nah itu masuk ke sana. Belum lagi nanti ya apa perpecahan dalam diri umat Islam sendiri, ya setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sofyan, ya itu kan terus gitu sampai muncullah khalifah dari kalangan Abbasiyah.
Gitu ya. Walaupun konflik-konflik itu sebenarnya tetap ada juga gitu ya. Tapi ini kita bisa pahami. Nah, ini sebenarnya juga bisa dipahami juga ketika setelah pemikiran ini. Nah, kenapa dari 204 ini enggak adalah uh, apa dark age ya, tahun kegelapan bagi dunia barat gitu ya, karena memang peperangan ya, kemudian juga kezoliman itu banyak terjadi di Romawi tentu saja di sini setelah Yunani itu. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana pemikiran-pemikiran dari Yunani itu kemudian masuk ke dalam dunia Islam tadi karena adanya terjemahan dari buku-buku mereka ya. Al-Kindi sebagai the first philosopher ya, first philosopher ini ya memadukan, dia mencoba tadi merespon bahasanya. Ini seperti apa pemahaman tentang kebenaran, tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang logika, tentang cara berpikir, tentang teori-teori penciptaan, ketuhanan gitu ya. Nah, ini pertama direspon oleh Al-Kindi. Kemudian yang berikutnya ada Al-Farabi. Ini sudah di Andalusia ya. Nah, dengan konsep juga sama, emanasi dan juga konsep negara utama. Artinya negara utama itu adalah daulah al-ulya gitu ya. Nah, jadi daulah atau negara yang memang mestinya menegakkan dari kebenaran, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian ada Ibnu Sina yang kita kenal dengan kedokterannya, ya sebenarnya ini melengkapi dari filsafatnya Aristotelian, pengikut-pengikutnya tentang wajibul wujud. Wah, itu sudah masuk tuh wajibul wujud. Jadi wajibnya zat Allah Subhanahu wa taala itu harus ada gitu ya. Jadi mesti ada gitu ya, mesti ada dan bukan harus ada, mesti ada, harus ada dan memang pasti ada gitu ya. Itu wajibul wujud gitu ya. Jadi kenapa? Karena berpikir tentang tadi alam semesta ini ya, kalau dulu mungkin ya belum sampai kepada galaksi, belum sampai kepada misalnya planet-planet yang ada di semesta itu, bintang-bintang gitu, belum sampai ke sana gitu ya. Kalau belum sampai ya, oh ternyata ada bintang, ada matahari, ada benda-benda langit yang lainnya gitu. Ini kan awal-awal apa sih kemajuan dari ilmu apa ya, ruang angkasa itu ya. Nah, itu juga itu mulai muncul di sana, termasuk juga nanti dari sisi sainsnya ya, dari sisi ilmu pengetahuannya, terutama kedokteran misalnya. Ya, misalnya nih contohnya begini. Ya di Indonesia kan masih banyak gitu ya, masih banyak nih ketika seorang anak gitu kan tiba-tiba misalnya panas gitu ya, panas demam gitu kan ya. Nah, kalau orang pikir, wah, kalau di kampung misalnya gitu kan, wah ini kayaknya bukan kesurupan sih, ketempelan nih kayaknya nih, harus dibawa ke orang pinter nih, ke dukun nih. Saya ingat dulu rata kayak gitu cara berpikirnya gitu ya. Atau mungkin kalau kita lewat tempat yang agak serem gitu ya, kita bilang numpang-numpang gitu kan ya. Nah itu sebenarnya cara berpikir apa ya? Ya mungkin tidak saintifik gitu, tidak saintifik gitu ya. Atau mungkin zaman dulu tuh apa itu ya. Jadi kalau umpamanya kita itu takut atau kita ada perlu apa gitu, kita megangin batu lah gitu ya, atau mungkin ngantongin daun gitu ya. Nah itu logis atau tidak? Kita bisa berpikir ya, belum tentu juga, belum tentu benar, belum tentu salah. Itu kita bisa diskusikan ya. Nah, nanti kita akan bicara tentang korelasi logika, metafisika, dan juga etika. Kenapa? Karena nanti logika yang dari Yunani tadi itu kan diadopsi, ya, kemudian juga metafisikanya itu juga disesuaikan dengan tauhid, ya, dengan akidah Islam, serta etika kebajikan itu nanti diintegrasikan di dalam Islam. Ya, seperti kemarin saya katakan bahwa ya Yunani itu mereka mikir, mereka berpikir, tapi karena tidak dapat wahyu, tidak ada nabi di sana gitu ya. Akhirnya ya sudah berpikirnya sesuai dengan mereka gitu ya. Nah, mereka juga Islam juga nggak sampai kepada mereka gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kritik internal antara Ghazali dengan Ibnu Rushd itu terkait dengan apa? Oh, nanti ada kajian ya di YouTube juga banyak ya tentang tahafut al-falasifa. Kemudian juga kalau Ibnu Rushd itu lebih membela rasionalitas dan juga pemikiran dari Barat terutama. Gitu ya. Jadi lebih rasional, lebih rasional gitu ya. Nah, itu kita pelajari. Nah, berarti kesimpulan dari pertemuan hari ini itu adalah bahwa kita bisa paham bahwa filsafat Yunani itu memberikan kerangka rasional. Kenapa? Karena sebenarnya
Ya, kalau kita lihat dari pemikiran di Middle East, di Timur Tengah, ya kalau kita sekarang di Saudi Arabia misalnya gitu ya, Saudi Arabia, beberapa masjid dan juga Yaman itu memang ya keimanannya tinggi, tapi kemudian tidak dibarengi dengan rasionalitas gitu ya. Yang banyak nanti Mesir malah jadinya gitu ya. Kalau ya udah iman ya agama, yakin ya yakin saya sudah cukup gitu ya. Nah, sementara nanti di beberapa peradaban itu mereka mencoba berpikir, termasuk juga sebenarnya perkembangan Islam yang ada di Eropa, di London, di UK itu sebenarnya lebih kepada Islam yang rasional, lebih berpikir. Jadi nantinya akan melahirkan warisan bersama yaitu rasionalitas dan juga kebenaran. Memang terlalu indah dan terlalu ide tadi, tapi ya ini harapannya, walaupun mungkin tidak pernah akan sampai ini rasional atau tidak dalam agama, gitu ya. Oke, ini kajian nanti kita akan bahas satu-satu lagi terkait dengan apa tokoh-tokoh yang ada di dalam pemikiran ini. Baik, Bapak sekalian. Nah, ada berapa orang nih? Masih 6 orang juga ini ya. Tapi saya mau kasih satu lagi nih. Ada satu slide lagi. Ini yang dasar nanti saya akan sharekan juga. Oke, sebentar. Ini seberapa jam lah cukup ya. Mungkin nggak terlalu banyak saya bicarakan nih. Jadi ini kita bicara tentang hakikat dari materi yang kita bahas. Sini. Ya. Ntar, kita seperti ulang lagi, cuman 15 menit nih. Bismillah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi kita bicara tentang kemarin itu kan ya, filsafat itu apa sebenarnya gitu ya, untuk membuka dari cakrawala berpikir kita. Ya, ini kemarin kita sudah bahas pengertiannya, ya dia jadi kata-kata apa philos yang artinya cinta atau suka, sementara sophia itu adalah pengetahuan atau kebenaran. Ya, jadi filosofi itu artinya adalah cinta pada pengetahuan, kebijakan, dan kebenaran. Sementara kebijaksanaan sendiri itu adalah keputusan dan sikap yang dipertimbangkan berdasarkan rasionalitas yang sehat dan normal. Ya, sehingga filsafat itu bisa dipahami sebagai suatu cara berpikir yang radikal. Radikal ini maksudnya mendasar ya, bukan radikal yang ekstrim, bukan ya. Jadi suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, jadi mendasar dan komprehensif, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya tanpa dibatasi oleh panca indera. Ya, jadi istilah lainnya juga filsafat itu adalah pengetahuan yang mencari akar kebenaran sesuatu hal atau pengetahuan rasional reflektif ya atau refleksif merefleksikan, kemudian radikal tadi mendasar dan juga integral artinya menyeluruh tentang sesuatu hal. Jadi melihat sesuatu itu bukan hanya yang terlihat, bukan hanya yang tersirat dan tersurat gitu ya, tapi melihat dari berbagai segi dan yang paling dasar ini apa nih sebenarnya ya. Oke, nah ini beberapa pengertian dari materi kita. Tadi sudah dibahas ya, ada beberapa tokohnya. Kalau Plato itu mengatakan bahwasanya filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Jadi ya ilmu yang ingin mencari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu ya. Sementara kalau Aristoteles mengatakan filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sama ya, mencari kebenaran. Al-Farabi juga sama, menyebutnya dengan pengetahuan tentang alam wujud. Alam wujud maksudnya ya, bagaimana hakikatnya dan yang sebenarnya. Jadi yang ada, yang wujud ontologinya itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, misalnya di sini ada bunga, ya, di sini ada kertas, ada hitung-hitungan, di sini ada manusia, di sini ada lautan. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, sementara tadi yang Pitagoras yang hampir sama juga, the love for wisdom. Ya, jadi cinta kepada kebijaksanaan. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta kebijakan. Ya, wise atau wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Ia membagi kualitas manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu lovers of wisdom, ya orang-orang mencintai kebijaksanaan, kemudian lover of success, ya kemudian juga
ya, dan juga lovers of pleasure. Jadi yang cinta kebijaksanaan, cinta kepada kesuksesan, dan cinta kepada kenyamanan. Ini Pitagoras ya membaginya itu. Oke, kemudian yang berikutnya, ketika bicara tentang pengertian juga, ini yang lebih modern, intinya ini ya, dari Immanuel Kant ini, pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya ini ada empat nih. Jadi apa yang dapat diketahui, yang diketahui itu apa? Metafisika, ya. Apa yang seharusnya diketahui itu adalah etika, sampai di mana harapan kita itu adalah agama, dan apa itu manusia? Jawabannya antropologi. Ini science, berarti ilmu manusia itu apa ya? Hayawanun natikun biasanya itu katanya itu ya. Jadi hewan yang berbicara katanya gitu ya. Sementara Bertrand Russell menyebutnya sebagai the attempt to answer ultimate question critically ya. Jadi satu ilmu untuk mencari sebuah jawaban puncak dari sebuah pertanyaan kritis ya. Murdoch sendiri menyebutnya dengan teoritis tentang susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Jadi sebuah fenomena, sebuah kenyataan ya, sebagai satu keseluruhan secara integral, secara kesenambungan ya. Sementara William James menyebutnya dengan kumpulan pertanyaan yang belum pernah terjawab secara memuaskan. Jadi karena orang itu tadi keraguan-raguan gitu ya. Nah, kemudian ya, dia sebagai pengetahuan, dia kan punya karakter. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah refleksif tadi itu ya. Rasional itu ya proses berpikir rasional atau proses rasionalisasi sesuatu objek yang dipikirkan, masuk akal lah sifatnya, simpelnya gitu ya. Sementara refleksif itu adalah proses berpikir kritis untuk menguji kebenaran dengan cara melakukan refleksi, re-questioning, ya mempertanyakan kembali, ya kenapa itu terjadi, misalnya nih, ya misalnya ketika kita suatu saat melihat menyaksikan sebuah peristiwa kemacetan, maka refleksi dengan mengajukan pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi, ya. Ya, jadi jalan macet. Kenapa gitu ya? Nah, mungkin bisa jadi karena jumlah mobil terlalu banyak. Tadi pengendara tidak taat aturan, petugas kurang laksanakan tugas, atau jalan dipenuhi pedagang kaki lima. Itu kan banyak sebabnya. Jadi kita melihatnya jangan hanya satu. Oh ini gara-gara banyak mobil nih. Oh gara-gara banyak motor nih. Oh banyak pedagang, nggak bisa satu. Jadi kalau filsafat pun dia nggak bisa hanya satu itu saja. Banyak hal lainnya, gitu ya. Nah, kemudian istilah ini juga objeknya sebenarnya macam-macam ya, dari kata ini ya. Misalnya eh, bidang pengetahuan yang ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam, ini menambahkan hasil karya ya, hasil karya nih. Kemudian juga nama dari suatu keyakinan, atau juga nama dari suatu usaha ya, atau tadi yang umum yang digunakan tadilah ya, orang yang cinta pada kebijakan ya. Ada kebijakan, kebijaksanaannya benar adalah wisdom ya, kebijaksanaan, dan berusaha untuk mencapainya. Jadi kalau kita itu ingin mencari sebuah kebenaran, ya berusaha menuju jalan kebenaran itu, dan berusaha untuk mendekati jalan kebenaran dan orang-orang yang berada di jalan kebenaran itu. Tapi the big question, standar kebenaran itu apa gitu ya. Jadi yang diukurnya itu apa gitu kan ya. Nah, kemudian ini nanti ada bukunya ya, Muhammad Hatta ya, dalam Alam Pikir Yunani itu sebenarnya pikiran tentang kenapa sih pemikiran rasional itu muncul, ya karena terlalu banyak dongeng dan tahayul gitu ya. Kalau hari ini kita masih dikoki dengan misalnya, oh Tangkuban Perahu itu karena Sangkuri yang marah gitu ya, perahunya itu ditendang kemudian jadi Tangkuban Parahu, gitu ya. Bener nggak kayak gitu ya. Kemudian keindahan alam besar menimbulkan keinginan mengetahui rahasia alam. Ini ada gunung Salak, ada gunung Pangrango, ada gunung ini ke lautan sana, kita ke Eropa, ke Australia, ke New Zealand, itu luar biasa sekali. Ini sebenarnya ada apa di balik rahasia alam ini gitu ya.
Nah, sementara Berling ya menyebutnya dengan munculnya ilmu ini itu sebenarnya karena ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta yang menimbulkan keinginan untuk mengetahuinya ya. Kalau zaman dulu ada flora dan fauna, kalau sekarang di Animal Planet gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana apa tumbuhan, hewan gitu ya. Termasuk juga sebenarnya manusia ya. Manusia itu ya makhluk yang sangat unik sekali gitu ya. Kita juga terus mikir kenapa manusia bisa begini gitu ya. Nah, sementara tadi Plato itu sendiri melihat dari filsafat ini muncul dari apa ketakjuban, sikap heran, kemudian bertanya, nanti ada jawaban, jawabannya itu tidak memuaskan atau sanksi, bertanya lagi, gitu. Jadi emang nyari ini yang benar kayak gimana nih sebenarnya gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kadang agak sedikit apa bertentangan gitu ya dengan apa dengan agama gitu. Ketika agama ya sudah kun fayakun gitu ya. Walaupun ada fa-nya di situ kun fayakun gitu ya. Tidak langsung tiba-tiba ada gitu ya. Oke, kemudian tadi yang mendorong adanya ilmu ini ya karena tadi memang perkembangan dari pengetahuan manusia gitu ya. Ini kan awalnya itu kan sangat apa ya mistik gitu ya. Kemudian ke filsafat, kemudian ke sains gitu ya. Dan nanti ada apa tuh rasa ini mistik ini bukan hanya sesuatu yang ini, tapi di sini sebenarnya termasuk tadi agama ya. Agama itu mistik dalam artian itu ya sumbernya, cara memperolehnya itu melalui wahyu, gitu ya. Nah, ini perbedaan nanti kita akan bahas ini sebagai pengetahuan secara sains, secara filsafat, secara mistik gitu ya. Kenapa sih apa namanya Indonesia ini bukan Indonesia ya, hampir semua negara itu percaya banget dengan misalnya naga gitu ya, ada gambar naga, kemudian ada maung gitu, macan gitu ya. Kenapa simbolnya itu harus macan gitu, harimau gitu ya, di mana-mana itu ya. Di mana-mana tuh macan, harimau, singa, kita punya Garuda gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya itu. Dan nanti kita akan bahas secara detail apa hal ini ya, sistematikanya, cara berpikirnya. Ini kan kita bicara tentang ontologinya, kemudian epistemologinya, aksiologinya, metodologinya, sampai kepada aliran pemikiran di zaman sekarang ini ya. Mungkin yang suka dengan bukan siapa yang Rocky Gerung gitu ya, kita lihat akarnya nih dari mana sebenarnya nih, akar dari pemikirannya. Oke ya, udah jam 9 ya, kurang sedikit kita kasih diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, nanti insya Allah akan saya share untuk materi hari ini, terutama di grup ya. Oke, terima kasih untuk siapa nih, Pak Ustadz Anut yang nomor 1 nih ya. Sudah hadir, kemudian Pak Saiful Anwar juga, Ibu Juliantika juga, ada Pak Ustadz Jamaluddin, Pak Ustadz Ali Mukti. Silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan atau mungkin diskusi. Sebenarnya kita masih membahas secara umum tentang kenapa kemudian pemikiran filsafat ini masuk ke dunia Islam, kemudian objek pembahasannya, termasuk juga kritik-kritik agama terhadap pemikiran ini. Silahkan ada yang mau nanya, silahkan Bu Juliantika dulu nih. Boleh Pak, saya menanyakan tentang realita keadaan terhadap teman saya. Dia Gimana gimana? mempelajari ilmu filsafat ya, ya sangat Mhm, mendalami lah istilahnya. Tapi akhirnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah gitu ya, kepada hubungannya dengan hablum minallah lah, itu selalu menjadi pikiran-pikiran dia, pemikiran-pemikiran dia. Salah satu contohnya adalah ketika sholat. Sholat mhm, kalau udah ajan kan kalau kita buru-buru ya, buru-buru untuk mhm, melaksanakan sholat. Tapi bagi dia, karena itu tadi hidupnya dengan pemikiran-pemikiran ya, dia pikir sholat itu nggak mesti harus tepat waktu. Yang penting kita bertemu dengan pencipta gitu. Mau itu di awal sholat atau di akhir sholat bagi dia gitu ya. Itu tidak masalah. Satu. Dua, kalau di kita kan ada yang namanya zikir bersama Pak kalau pagi ya, mhm, berzikir bersama kalau udah sholat duha anak-anak. Itu kan namanya zikir kadang kita lafazkan ya. Kayak mhm. apa namanya? Subhanallah, walhamdulillah yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nah, ya. Mhm, Nah, di satu momen dia pun berargumentasi gitu dengan pemikirannya mhm, gitu bahwa mhm,
zikir itu tidak mesti harus dilafalkan secara lisan gitu. Yang penting zikir di dalam hati itu yang utama bagi dia gitu. Tapi kan ketika kita berzikir ya minimal ya komat kamit lah, kelihatan komat kamitnya gitu ya Pak ya. Kalau ada Betul, budayanya betul. kita kan ya, Heeh, subhanallah walhamdulillah gitu kan ya, bari jeung peureum bari heeh, jeung tunduh kadang gitu ya. heeh. Tapi bagi dia tidak mesti dilafalkan, tidak harus dikomat kamitkan, ya hanya dalam hati. Nah sedangkan kalau dalam hati kan kita tidak bisa menilai orang dia benar berzikir atau tidak gitu. Makanya Iya, penerapan betul. dalam sedangkan di situ kan dalam penerapan apa namanya kebiasaan kepada peserta didik ya, Mhm, bagaimana kita mau mencontohkan kepada peserta didik ya tadi sholat di awal waktu, kemudian berzikir bersama. Kalau seandainya ya salah satu teman saya kebetulan beliau mhm, jenis kelaminnya laki-laki ya, itu tidak mhm. mencontohkan gitu karena dia punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Karena itu tadi mungkin dia udah mendalami ilmu filsafat meren ya Pak ya. Karena yang saya tahu dia buku-bukunya filsafat begitunya. Kadang kalau misalkan WA-an pun gitu bahasanya bahasa filsafat. Kadang saya tidak bisa meresapi Pak. Intinya marek makan siang di mana, cuman dengan bahasa yang struktural gitu. Intinya mah mau makan apa, mau makan di mana gitunya. Nah, itulah seperti itu Pak. Kenapa gitu? Kenapa rata-rata orang yang mendalami filsafat selalu setiap langkahnya, setiap apa namanya actionnya selalu dalam pemikiran-pemikiran dia gitu. Itu pertanyaannya. Itu aja sih Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih ya Bu Lijantika, Bu Juliantika ya luar biasa nih, sangat kritis ini ya. Iya, memang apa tadi yang saya sebut di awal bahwa ilmu ini memang sangat kontroversial ya, dan dalam artian itu memang tidak secara istilahnya itu umum semuanya itu bisa mempelajarinya. Terutama nanti sebenarnya dari kalau level itu ya sebenarnya di S3, S2 ya, di S2 atau S3 mestinya dia bisa mempelajari karena memang berpikirnya tadi radikal gitu kan ya, berpikirnya itu mendasar gitu ya, mendasar tentang hakikat dari alam semesta, dari sebuah fenomena gitu ya. Nah, kalau tadi Bu Julianti ketanyakan itu sebenarnya kita bisa pilah dulu nih. Kita bisa pilah itu mana yang pemikiran filsafat, mana yang pemikiran fikih, mana yang pemikiran dari hawa nafsunya gitu ya. Minimal tiga itu gitu ya. Tiga itu. Pertama misalnya kalau dari sisi kalau kalau tadi saya lihat justru yang lebih banyak itu dua itu ya, dari pemikiran fikih ya, tadi tafakuh fiddin, pemahaman agamanya, dan juga tadi hawa nafsunya. Nah, kalau dari pemikiran filsafat itu justru malah nggak kelihatan gitu ya. Mestinya filsafat itu bukan bicara tentang itu, tapi bicara tentang bagaimana konsep atau hakikat dari zikir sebenarnya gitu ya. Walaupun dia sebenarnya memang mungkin ya ada pengaruhnya, tapi tadi yang dibicarakan banyak itu adalah kaitannya dengan ilmu fikih dan juga tadi saya sebutkan hawa nafsu manusia, artinya apa ke karakter ya, karakter atau kepribadian manusia yang kadang memang agak berbeda. Misalnya pertama begini, ketika tadi bicara tentang sholat gitu ya, itu kan sebenarnya perspektif tentang fikih di mana lebih utama sholat itu fi awalil waktiha, di awal waktunya gitu ya. Tapi kemudian ya yang penting masih masuk waktu juga diperbolehkan. Tapi dalam konteks nanti pendidikan tentu saja ada kebijakan dari lembaga atau dari manajemen. Nah, nyambung juga ke tadi yang zikir pagi ya, zikir pagi bahwa secara apa fikih bahwa betul zikir itu ya bisa sirron wa alaniyah gitu kan ya. Bisa zikirnya itu memang dalam hati juga ada, ya diucapkan dengan lisan juga ada, ketika talbiyah juga kencang juga gitu kan ya. Nah, tapi kemudian tadi dalam konteks manajemen sekolah misalnya ya berarti harus diucapkan karena itu bagian dari program pendidikan. Itu salah satu dari kegiatan pendidikan sehingga kemudian ya ya memang harus diucapkan di situ, gurunya harus di situ. Jadi lebih tepatnya sebenarnya menempatkan ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian ketika dia berpikir seperti tadi termasuk sebenarnya kalau mamanya dia menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin filsafat gitu, mungkin sebenarnya perlu dilihat lagi ini bahasa filsafat atau bahasa
akademik gitu ya, bahasa formal akademik gitu itu kan juga berbeda gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar Bu Jadika ya. Jadi yang dimaksud dengan filsafat itu adalah sebenarnya pemikiran tentang hal-hal yang sifatnya itu di luar nalar manusia, di luar dari panca indera manusia. Kalau tadi sholat di awal, di tengah, atau masih di waktunya, kemudian juga zikir itu boleh apa jahar, ya boleh kencang, boleh pelan, boleh juga di hati, gitu kan ya. Nah itu bukan filsafat, itu adalah fikih, ya. Itu kajiannya adalah fikih. Nah nanti kalau di dunia pendidikan, nanti beda lagi. Misalnya kan kita tahu secara fikih itu ya sholat duha itu ya sunnah. Ya, tapi kemudian ketika di sekolah itu ya bisa jadi dalam tanda petik itu diwajibkan oleh sekolah gitu kan ya. Nah, wajibnya di situ ada termasuk juga mungkin kalau di pesantren itu kan puasa Senin Kemis tuh. Bukan wajib gitu. Wajib itu tidak wajib sampai kepada din agama karena memang sunnah gitu kan. Tapi dia adalah wajib di lembaga pendidikan. Oh, kayaknya nih Pak Jamaluddin sama Pak Saiful Anwar mau komentar nih. Jadi nanti kita akan belajar ini loh yang dimaksud dengan apa cara berpikir falsafat itu seperti ini. Silahkan siapa dulu nih, Pak Saiful Anwar dulu atau tapi kayaknya Pak Jamaluddin dulu nih, Pak Saiful biasanya terakhir karena gongnya nih, ininya pahlawannya nih, jagoannya nih. Silahkan Pak Jamaluddin, komentar dulu boleh yang tadi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Materinya sangat luar biasa dan harus berpikir keras ini ya dengan eh, materi ini. Ya mungkin eh, tadi mau komentar apa ya tadi? Sudah tentang eh, pemikiran orang yang banyak terpengaruh dengan filsafat. Mungkin itu apa? Kalau menurut Jamal juga bukan pemikiran filsafat itu mah dari terpengaruh hanya terpengaruh oleh bacaan-bacaan saja itu mah misalkan dia Ya, membaca betul. apa gitu jadi Mhm. kata-kata atau pesan tadi yang disampaikan tergantung dari bacaan tadi gitu Mhm. karena orang itu Mhm. biasanya mengucapkan tergantung apa yang dibacanya gitu. Mhm. Kalau menurut Jamal seperti itu karena yang Jamal pahami eh, tentang filsafat Mhm. ini dikoreksi juga Pak Dokter kalau Ya, salah. boleh, boleh. Ya, Mhm. kalau mengutip perkataan dari Rocky Gerung itu filsafat itu tidak menjawab pertanyaan, tapi filsafat itu mempersoalkan jawaban gitu. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi yang Jadi Jawa mempersoalkan pahami, jawabannya. iya, jadi yang Jawa pahami, jadi filsafat itu mencari asal dari segala sesuatu gitu. Misalkan bahkan mohon dikoreksi juga ini Hmm. kalau salah, Mhm. Mhm. seperti kita tahu satu ada satu hidangan yang rasanya pedas misalkan sambal itu mencari dari mana asalnya sambal gimana cara membuatnya gitu dan jadi muncul pertanyaan-pertanyaan dari situ kalau yang jangan pahami filsafat itu seperti itu dengan zaman juga pengen me, apa ya menanyakan ini ya tentang Mhm. filsafat ini karena memang filsafat banyak orang bahkan banyak ulama yang sampai mengharamkan belajar filsafat gitu ya. Bahkan Betul, ketika betul, di kitab Sulamun Nawarof itu Imam Sholah dan Imam Nawawi itu mengharamkan betul. apa belajar filsafat gitu. Tapi banyak juga yang apa ulama yang mempelajarinya gitu. Gitu. Mhm. Bahkan kata Imam Ghazali gitu orang yang tidak memahami filsafat ya ti- belum bisa dikatakan sebagai ini hukum gitu. Jadi Hmm. itu ini Mhm. eh, secara kita harus gimana jadi menyikapi ini gitu. Mungkin itu pertanyaannya Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamaludin luar biasa ya. Tadi ketika definisi filsafat itu adalah mempertanyakan apa jawaban, itu sebenarnya dari sisi lain itu kata-katanya betul.
gitu. Kenapa? Karena jawaban itu diperolehnya tuh dibangun atau dikonstruk dari ya perspektif apa gitu ya. Jadi betul memang seperti itu. Jadi mempertanyakan tentang jawaban. Jawaban itu tuh dia diambil dari mana, dibangun dari teori apa. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya tadi kalau sambal, walaupun kalau sambal itu sebenarnya dia nggak sampai ke pemikiran filsafat sih, karena dia sains, ilmu pengetahuan. Agak nyerempet tapi kecil. Gini, sambal itu kenapa pedas gitu kan ya? Oh, pedas itu adalah rasa gitu ya. Oh, tadi sambal dulu. Sambal itu dari cabai. Cabainya dari mana nih? Dari petani yang menanam. Kemudian dari menanam itu mereka nanamnya dari mana nih? Dari biji. Bijinya dapat dari mana? Oh, dari beli. Kemudian biji itu dari mana lagi? Kalau sampai ke ujung itu, nah itu baru masuk tuh ke filsafatnya itu. Tapi kemudian ketika sudah jadi sambal, kenapa sambal itu pedas gitu kan ya? Kenapa pedas? Oh, pedas itu sebenarnya relatif juga. Menurut A itu pedas, menurut B itu nggak pedas. Terus pedas itu bisa diukur nggak? Oh bisa ternyata. Makanya kalau kita beli pedas itu ada level 1, 2, 3 gitu ya. Ada level 10. Karena memang betul ada alat untuk mengukur. Tapi itu dia adalah science. Ya, jadi kalau tadi pedasnya itu sebenarnya adalah science gitu. Tapi kalau sampai ke ujung tadi, ujung dari pedasnya dari cabai, cabainya dari mana? Dari petani ditanam kemudian itu juga sama tuh ujungnya kemana sebenarnya. Jadi cabai itu sumbernya dari mana dulunya gitu kan ya. Nah, itu dia masuk juga tuh. Tapi kalau cabai tadi itu pedasnya, itu berarti dia ada ukurannya dan dia tuh pasti biasa. Walaupun ini kenapa muncul pedas ya? Oh, ternyata tadi dari lidah. Nah, lidah itu kayak gimana nih? Jadi nanti ketemu dalam ya cabang dari filsafat itu kan nanti ada epistemologi ya tentang ilmu pengetahuan sains ya. Kayak itu yang pertama gitu ya. Yang keduanya tadi sampai oh tentang ini ya. Yang keduanya apa dulu nih sebelum yang tentang haram tidaknya atau tentang cabai tadi itu ya. Sudah itu yang Yang kedua pertama kan tadi tentang apa filsafat mempertanyakan jawaban dan yang kedua mempertanyakan betul alternatif itu betul ya. Yang keduanya itu yang ya jadi filsafat itu mencari sumber dari segala sesuatu atau awal dari segala sesuatu itu yang saya pahami itu. Misalkan tadi kan contohnya sambal gitu sampai ke ujung-ujungnya gitu mungkin oke, itu ya itu juga apa bagian atau cabang dari ilmu filsafat itu memang mencari dari sumber segala sesuatu. Itu betul juga gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu karena nanti cabangnya itu dia akan banyak. Nanti kita akan baca di objek dari pembahasannya. Oke. Kemudian yang ketiga tadi, kenapa sih banyak ulama itu mengharamkan dari belajar filsafat? Ya, ini betul, tapi ini adalah ijtihad ataupun pendapat dari masing-masing tokoh. Kenapa? Karena kajiannya, objeknya itu memang tadi saya nyebut itu dengan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena ketika filsafat itu masuk ke ranah eksistensi, ontologi, keberadaan sang pencipta Tuhan gitu, disitulah kemudian pemikiran-pemikiran liar itu akan masuk, termasuk kalau dalam dalam akidah Islam itu ya setannya itu yang menggodanya itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin untuk sementara kita boleh jawab bahwa filsafat yang haram itu adalah filsafat yang memang mempertanyakan eksistensi keberadaan dari Tuhan dan sifat-sifatnya. Gitu ya. Sementara nanti kalau filsafat yang sifatnya keilmuan tadi epistemologi termasuk dari filsafat pendidikan agama Islam dia bukan masuk ke dalam yang diharamkan. Kenapa para ulama mengharamkan? Karena memang mempertanyakan ini yang menciptakannya itu siapa, kausalitasnya itu seperti apa, mana bukti-buktinya, bisa logis atau tidak. Nah, itu yang kemudian menjadikan filsafat itu banyak diharamkan oleh para ulama. Jadi filsafat ketuhanan itu yang banyak diharamkan. Tapi di masanya tadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang dibahas memang itu. Makanya tadi muncul emanasi, muncul hulul, ya, munculnya wahdatul wujud, ya, munculnya manunggaling kawulolan Gusti. Itu kan karena memang eksistensi itu, nah, sehingga ya banyak yang diharamkan gitu, seperti itu. Ya,
Oke, itu Pak Sajamuddin ya. Jadi nanti kita banyak belajar lagi nih. Jadi belajar itu mungkin kalau sekarang sih sebenarnya yang lebih selamat tadi bukan bicara tentang filsafat ketuhanan, tapi lebih kepada ilmu pengetahuan dan agama. Ya, dari ilmu pengetahuan dan agama. Misalnya tadi, jadi porsi apa porsi ataupun juga kontribusi positif tadi Yunani ke Islam itu sebenarnya kan berpikir saintifik, rasional. Saintifik itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya apa ya? Misalnya begini, ini punten mohon maaf kalau salah nih. Misalnya di hadis Nabi SAW itu pernah bersabda bahwasanya habatus sauda itu adalah ada likulid dawa gitu kan ya. Obat dari segala penyakit gitu kan ya. Nah, konteksnya kalau dikaitkan dengan sains, ilmu pengetahuan itu sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga madu, madu itu kan dia ada syifa gitu kan ya. Madu itu adalah syifa, itu adalah obat. Tapi apakah memang semuanya gitu kan ya? Atau mungkin memang juga kedokteran tadi Ibnu Sina itu mengembangkan itu ternyata ya misalnya begini kalau di zaman dulu itu ya apa kalau di kemarin ada teman yang bikin dokter itu namanya itu kalau orang Jawa Pak Panut tahu kayaknya nih namanya itu apa suwuk. Tahu suwuk nggak apa suwuk itu apa Pak Panut. Kalau di Sunda jampe, Iya, oh di Sunda juga jampe. ada cabai-cabai juga gitu ya. Kira-kira itu Ya. eh, apa ya ilmiah tidak sih suwuk itu atau cabai-cabai itu? Nggak tahu juga, Pak. Cuma kan isinya kalau itu mah doa sebenarnya mah. Iya betul isinya. Nah akhirnya akhirnya kemudian ketika Islam datang ke Indonesia, kemudian subuk itu digantilah dengan doa. Padahal dulunya itu ya memang ya jampe-jampe gitu. Apa namanya? Ya apa sih? Apa namanya itu jampe-jampe itu? Pokoknya bacaan-bacaan lah gitu yang memang bikin ini gitu kan ya. Misalnya manggil makhluk-makhluk apa lah gitu ya, berlindung dari makhluk apa gitu. Kembali ke tadi ya. Ini kira-kira ilmiah tidak ukuran ilmiahnya itu apa? Jadi di dunia ilmu pengetahuan. Nah ini nanti kalau di apa ada di UIN Bandung itu namanya itu yang kemarin sudah bisa disebut dengan super science ya atau supra science di mana ini sebenarnya ada gitu. Cuman memang nggak bisa di sains barat itu dia pertama tidak menerima wahyu sains barat itu, yang kedua itu tidak menerima sesuatu yang metafisik di luar fisik itu mereka nggak mau menerima. Makanya kalau menurut mereka itu ya istilahnya itu apa kesurupan gitu itu sebenarnya bukan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, tapi itu sebenarnya kondisi psikologi manusia di mana apa kondisinya labil sehingga kemudian dia bisa berkata, mengucapkan, melakukan gerak-gerak yang di luar kontrol dari manusia. Nah, jadi perdebatannya kita nanti lebih kepada sains, ilmu pengetahuan, apa ya teknologi dan juga mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya mendasar tapi di luar dari ketuhanan. Walaupun nanti mungkin tetap dibahas ya, juga itu dibahas tapi mungkin tidak tidak perlu mendalam jadi tidak sampai apa mengeluarkan kita dari Islam. Oke, silakan. Masih ada 12 menit. Kita kasih ke Pak Saiful Anwar nih. Barangkali lama. Pak Panut juga belum nanti ya. Pak Saiful Anwar dulu lah. Gimana nih pendapatnya dulu dengan diskusinya? Terima kasih Pak Dokter untuk waktunya. Kalau dari kajian materi yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, filsafat itu kan tujuan utama adalah membantu untuk mengembangkan pola pikir kritis, analitis, dan logis kan gitu kan. Mhm, Konsep dasar asal daripada pengetahuan itu kan gitu. Awalnya kan mhm, seperti kemudian kenapa tadi model yang dikatakan Bu Julantika itu kalau menurut saya itu bukan filsafat karena mungkin dia membaca buku yang mungkin buku itu agak sedikit eh, menyimpang barangkali dalam hal pemahamannya sehingga dia terbawa oleh kondisi eh, bacaannya gitu kan. Eh, mhm, mungkin yang tadi dikatakan Pak Dokter mungkin ini mungkin kalau mungkin mhm.
namanya sebuah buku tentang Siti Jenar barangkali gitu yang Manunggaling Hmm. kemudian Hmm. terbawa dia dengan arus itu bisa jadi seperti itu. Dan kemudian eh, filsafat itu kan tujuannya mengembangkan argumentasi gitu untuk kebenaran daripada pengetahuan itu seperti apa. Mungkin itu yang mesti dipelajari gitu kan. Kemudian masalah yang tadi Pak Jamal juga tentang kenapa sebagian ulama tidak boleh eh, mempelajari filsafat. Itu yang dikhawatirkan mungkin ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar itu akan muncul gitu, manunggaling apa? Dahdatul wujud manunggaling kaula. Jadi seolah-olah Tuhan itu berada di diri gitu. Jadi nggak usah ibadah gitu, cukup hanya mengingat aja. Seperti itu barangkali. Hmm. Jadi akan menimbulkan kekufuran nantinya gitu. Seolah-olah kita Hmm. ini sama dengan Tuhan satu. Karena esensinya kita ini adalah Tuhan gitu. Karena ada yang ada di dalam kita ini Tuhan gitu. Kalau yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar seperti itu yang saya tahu. Mungkin itu Pak. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Sasa Lamar ya. Jadi tadi menarik tuh. Nah, apa nanti kalau dalam objek atau jenis ya, jenis nanti filsafat itu ada yang apa sifatnya itu dia memang apa mengarah ke tasawuf itu juga banyak. Terutama tadi bukan bukan istilahnya itu Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, tapi nanti ada sebuah hadis mengatakan jika apa istilahnya itu Allah itu apa seorang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala maka dia itu berjalan apa bersama Allah Subhanahu wa taala berkata perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, interpretasi dari situ juga muncul. Kemudian juga ini beberapa itu ketika dia itu berzikir dengan zikir yang tertentu nanti dia akan seolah itu bahasanya itu apa ya kasyaf gitu ya. Kasar, kasar itu belum apa-apa, kasar itu baru terbuka hijab gitu. Nah, ketika terbuka hijab itu ya menjadi kemudian Ana al-Haq dari Ibnu Arabi itu ya Ana al-Haq saya itu adalah yang maha benar gitu karena yang kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu dari yang tasawuf biasanya itu falsafat tasawuf gitu ya itu juga muncul juga nanti ada yang rasional yang pemikiran kalau pemikiran justru dia tidak bicara tentang itu tapi bicara tentang bahwa segala sesuatu itu harus logis harus rasional nah ini biasanya itu di ilmu pengetahuan ini sebenarnya sih kalau mau jujur itu ya bahaya gitu. Bahaya kenapa? Karena segala sesuatu itu harus diukur dengan panca indera. Yang tidak bisa dicerna oleh panca indera itu bukan kebenaran. Tadi betul Pak Saiful Anwar bahwa sebenarnya ilmu ini mempelajari atau mengajak orang itu mencari sebuah kebenaran. Tapi kebenarannya itu seperti apa? Mana ukuran kebenaran itu apa gitu kan? Ukuran kebenaran itu apa gitu misalnya nih apakah istilahnya itu ketika orang itu membunuh kemudian dibunuh lagi. Itu benar atau tidak gitu kan? Ketika orang membunuh kemudian dibunuh lagi, betul atau tidak gitu kan ya. Kemudian juga dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya apalagi tuh tadi kalau mencuri juga sama gitu ya. Kemudian juga sholat tadi kan ya. Kemudian juga berzikir juga, kemudian juga puasa. Kenapa sih orang itu harus berpuasa gitu ya? Atau mungkin kenapa sih orang itu harus berbuat baik gitu kan ya? Nah itu konteks kebaikan, konteks keburukan itu memang mengukurnya itu berbeda. Sehingga nanti saya akan menyebutnya dengan ya kebenaran itu ada tiga. Ya, pertama adalah kebenaran ilmiah. Ingat, kebenaran ilmiah itu kebenaran yang didasarkan kepada sains, ilmu pengetahuan yang paradigmanya tadi adalah angka, kuantitatif. Jadi nanti kalau udah mulai siap-siap ujian, siap-siap nulis tesis, kalau pakainya apa statistik itu kuantitatif, kuantitatif itu positivistik, positivisme itu kebenaran itu harus diukur dengan angka. Pitagoras tadi itu akarnya itu ya. Dalam Islam enggak semuanya, tapi nanti biasa mereka akan mengatakan ini kan hanya dibatasi kekurangan dari penelitian ini, gitu kan ya. Misalnya nih, contohnya nanti ke tesis ya. Misalnya Pak Jamaluddin mau menulis tentang pengaruh
program pembiasaan ya dan profesionalisme guru terhadap akhlak siswa gitu ya. Jadi akhlak nih atau ganti lagi pengaruh pola pendidikan orang tua di rumah dan teman terhadap akhlak siswa, terhadap karakter religius siswa misalnya. Gitu kan ya. Nah itu nggak pernah ada tuh bahwa akhlak siswa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah apa? Kira-kira apa nih yang tidak rasional? Akhlak siswa itu dipengaruhi oleh apa? Yang di luar kuantitatif, yang tidak Eh, bisa diukur sama angka apa tuh? dari pergaulan di rumah, Pak, pergaulan sehari-hari dengan teman, lingkungan Nah, itu bisa diukur. bisa Lingkungan, teman itu bisa diukur. Dia kuantitatif tuh, tinggal kita buat kuesionernya aja. Ada indikator dari variabelnya itu ada. Apa? Yang tidak bisa diukur dari pembentukan akhlak siswa apa? diukur. Yang dia nggak rasional mungkin, dia nggak logis, nggak rasional dan nggak kuantitatif, nggak diterima itu kalau di kuantitatif. Apa kira-kira? Iya. Ah, yang nggak bisa diukur. Pak Panut apa kira-kira nih? Anak itu bisa soleh, bisa tadi apa akhlaknya bagus. Itu yang nggak rasional itu apa kira-kira? Yang di luar kuantitatif positivisme apa tuh? Apa ya, semacam kayak kasih sayang gitu mungkin ya. Kalau kasih Eh, sayang masih bisa diukur. Karena kasih sayang itu kan bisa diukur dari sisi tinggal anaknya aja. Anaknya tuh bisa istilahnya tuh tinggal nanya dia aja dia disayang atau enggak. Indikator disayang itu kan mungkin dipeluk gitu kan ya, mungkin di apa istilahnya itu diperhatikan, di apa penuhi kebutuhannya. Jawabannya adalah jawaban dari agama, yaitu yang paling tinggi walaupun agak sulit nggak bisa itu takdir pertama itu takdir. Bayang fuhu fihiru wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Itu yang pertama tuh, ke tingkat level tinggi. Yang di bawahnya itu adalah doa. Nah, hidayah Baik mungkin itu orang tua ataupun doa dari gurunya. Itu nggak ada tuh. nggak Karena ada memang ukuran. nggak ada di kuantitatif nggak bakal diterima. Ini doa gimana cara mengukurnya doanya. Ya. Gitu ya. Jadi itu kita mesti paham. Jadi filsafat itu lebih kepada ke ilmu pengetahuan. Tadi saya mau nanya ini sebenarnya ke siapa nih? Agak-agak saya suka agak sedikit bukan mistis sih ya, agak sedikit ini nih. Misalnya nih di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kan kita mengenal itu siapa? Penguasa Laut Selatan tuh. Siapa tuh Nyi Roro Kidul gitu kan ya. Nah, untuk Kita membuktikan bahwa itu mungkin ada, mungkin tidak. Gimana caranya tuh ilmiahnya? Pak Jawaluddin dulu nih mau komentar hmm, gitu. kalau Percaya atau tidak percaya, terus bener atau enggak gitu. Gimana caranya tuh? kalau menurut ya masih ini tidak ada ya, karena kalau memang penguasa laut itu ada ya berarti dia halal dimakan gitu, ya Pak Dokter. Karena semua yang ada di laut itu halal untuk halal bangkainya dan suci airnya gitu. Ya, mungkin itu ya jawaban dari Jabal singkatnya. Terima kasih Pak Dokter. Enggak, enggak. Untuk berarti tadi tadi itu kan nggak ada berarti ya. Ada Iya atau nggak nggak ada ada? ya. Itu kan efeknya. Ada nggak kira-kira? Iya, Nggak ada. menurut Jabal nggak ada gitu. Karena kalau ada juga eh, berarti halal dimakan gitu. Itu menandakan karena ya memang nggak ada gitu. Oh, nggak ada ya. Gitu. Kalau umpamanya ternyata di masyarakat itu diyakini itu ada menurut masyarakat. Gimana untuk membuktikan bahwa itu nggak ada? Atau mungkin sebenarnya kita lebih tahu kenapa di masyarakat itu kok jadi dalam tanda petik itu ada. Nah, itu sebenarnya ilmu pengetahuan tuh, gitu ya. Kenapa di masyarakat kok yang tidak ada tadi ya, yang seolah-olah itu tidak ada, kok jadi ada gitu. Itu seperti terpengaruh oleh apa ya? Mungkin terpengaruh oleh sugesti-sugesti mereka dan oleh
apa ya, dongeng-dongeng yang tidak apa ya, yang tidak tidak bisa dibuktikan sumbernya gitu kan. Orang masyarakat itu biasanya percaya dengan omongan orang saja gitu, bahkan tidak tidak tahu sumbernya dari mana. Ketika ada orang ngomong gitu langsung aja percaya gitu, padahal yang ngomong juga katanya doang, yang ngomong juga menurut sugestinya saja gitu. Kebanyakan seperti itu, jadi tidak dibuktikan Hmm. kebenarannya seperti itu. Itu tadi itu udah kaitan dengan agama ya. Kalau kalau dari Islam sendiri, apa itu tadi mewakili Islam atau tidak? Jadi kalau jawaban dari Islam misalnya, Ustaz Jamaluddin, saya mau nanya nih, bener nggak sih ada pengusaha selatan gitu? Jawabannya tadi tetap nggak ada atau gimana? Ya, itu sih tadi pendapat sendiri ya, karena memang Kalau dari kalau agama Islam kalau gitu misalnya. kalau mewakili agama, saya belum berani mengatakan itu. Iya, luar biasa ini. Berarti itu harus dicari tuh ini aja tuh. Jadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat, tapi apa istilahnya itu belum tentu kebenarannya gitu ya. Kalau belum tentu kebenarannya juga gitu ya. Karena sebelum ke saya bilang, saya belum percaya nggak kalau umpamanya tadi kemarin kita udah bicara tuh ya, yang apa sih ada santet misalnya gitu, percaya nggak? Eh, Kalau santet, kalau dia lebih percayanya ke sihir gitu ya. Kalau santet Mm-mm. sama nggak dengan sihir. Kalau sihir itu eh, ada, ya meskipun tetap terjadinya ya dengan izin Allah gitu. Karena memang Mm-mm. di surat Al-Baqarah juga kan dikatakan yang apa, aduh ayatnya lupa lagi tuh. Yang Nabi Sulaiman bibabilah Harut wa Marut wa ma yu'alimani min ahadin illa biidznillah, yang itu lupa tuh ininya. Iya Jadi betul betul. yang itu kan Berarti itu kan berarti ya, eksis berarti ada gitu ya. iya jadi ada ya, cuman tetap terjadinya ya dengan izin Allah gitu. Tanpa izin Allah tidak bisa terjadi gitu. Iya, betul. Hmm. Kalau izin Allah itu kan berarti dia memang puncaknya karena tadi kebenarannya adalah kebenaran ilahiyah. Tapi prosesnya sendiri itu memang betul-betul ada atau tidak gitu. Misalnya ada orang yang tiba-tiba itu dia meninggal gitu ya. Dan meninggal itu ternyata memang istilahnya itu dibunuh dari jarak jauh misalnya. Membunuh Percaya tanpa nggak? menyentuh ya. Ya, itu kalau dia mau meyakini adanya sihir gitu ya, cuman tetap apapun yang terjadi ya tidak akan terjadi kalau tanpa seizin Allah. Itu Iya, betul sih. yang jamaah Memang karena yang agama jamaah itu ke izin yakini Allah seperti pasti. itu. Jadi tetap sihir itu ada gitu, tapi apa, terjadinya tetap atas izin Allah gitu. Iya, Nah, betul lah. seperti itu Iya. mungkin eh, Karena ya yang dia jamaah kan di yakini. ujungnya. Mm-mm. Oke, baik. Ini masih ada Pak Panut nih sama Pak Ya. Saiful Anwar. Mau siapa dulu nih? Nah, Pak Panut kayaknya ini sinyalnya nih kayaknya agak kurang bagus Dulu kayaknya Pak ini ya. Pandu. Pak Saiful Anwar coba. Tadi saya mau nanya tentang itu. Jadi kan tadi cara berpikir yang tadi yang rasional, yang mungkin. Tadi saya mau tanya tentang, misalnya kan banyak di masyarakat itu kan apa ya tadi, hantu lah, apalah gitu kan ya. Nah itu untuk membuktikan itu memang ada atau tidak, atau kita kita bilang nggak ada gitu. Nah, gimana Pak Saiful Anwar nih? Kalau kita bilang tidak ada, kalau kita bilang tidak ada juga itu eh, yang apa ya? Kita tidak meyakini bahwa kita harus percaya bahwa yang gaib itu ada kan gitu. Yang gaib itu Hmm, bukan hanya malaikat dan tapi kan setan, jin dan lain sebagainya itu termasuk gaib. Nah, ini harus dibuktikan dengan tingkat spiritual yang tinggi, luar biasa nih ya. Jadi harus tinggi ya tingkat spiritualitasnya nih. Kayak gimana tuh? Setinggi apa nih? bermedang kuasa. Apakah benar yang yang saya apa namanya ketahui sejauh ini ya model apa namanya ada yang meyakini bahwa adanya apa namanya penunggu hutan atau penunggu apa itu memang
ada sebagai tahu itu betul atau tidak, tapi ada eh ya orang tuaan lah gitu, orangnya tuaan, kemudian kita bermain ke situ dan mereka menceritakan setelah ada di wilayah itu dan memang, di- saya pernah di apa namanya ikut ke situ, tapi ketika setelah diberikan wejangan oleh seseorang di situ, ini harus seperti ini. Akhirnya kita bisa melalui jalan itu gitu, Pak. Itu memang antara nyata dan tidak nyata, tapi terjadi gitu. Itu Pak, mungkin harus Hmm. didalami dengan ilmu spiritual gitu, Pak. Barangkali seperti itu, barangkali. Yang itu kan harus ya kita nggak tahu harus seperti apa gitu mengawalinya gitu. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Itu aja barangkali, Pak. Oke, terima kasih. Biasanya memang dari sisi usia itu akan memengaruhi ya. Dari usia yang usianya 20 ke bawah, biasa lebih rasional. Yang 30, 40. Nah, kalau yang sudah 40 ke atas biasanya itu pasti nggak bisa lepas tuh dari dunia-dunia seperti itu biasanya gitu. Tapi ya memang kita buktikan karena gini, kita bisa membagi dua lah ya. Entitas budaya itu timur dengan barat gitu ya. Barat itu sangat rasional sehingga ya tidak percaya dengan segala sesuatu yang sifatnya itu apa goib gitu ya, nggak percaya tuh nggak, pokoknya nggak ada gitu dia, makanya mau ke hutan mau ke gunung mau ke laut mau kemana itu ya nggak percaya gitu, nggak ada lah kayak gitu gitu ya. Sementara di dunia timur itu percaya sekali gitu ya, percaya sekali bahwa ada penguasa ini ada penunggu ini gitu ya. Nah mestinya Islam juga punya karakter gitu ya. Ya mungkin ada gitu ya, yang mungkin orang itu apa ya kita sebut saja jin gitu ya, yang mengaku mengklaim itu adalah kekuasaannya. Ya, tapi nanti ya tentu saja ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Walaupun mungkin kekuatan dari kitanya ini kuat nggak untuk istilahnya itu apa ya energinya lah bahasanya itu melawan dari dalam tanda petik itu penguasa yang ngaku-ngaku dari wilayah itu sebenarnya gitu. Misalnya seperti itu. Ini perlu didudukan, walaupun kita nggak itu yang memang ada di masyarakat gitu ya. Nanti kita lebih ke sains ilmu pengetahuan sebenarnya pergesekan ya antara tadi. Jadi topik utama kita sebenarnya ke depan itu tentang ya perseteruan, pergesekan, harmoni antara ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, terutama yang dari Barat itu, dengan agama Islam. Itu sebenarnya itu. Jadi ilmu pengetahuan di Barat itu kayak gimana, dengan Islam itu seperti apa. Terutama nanti kaitannya kalau Islam itu tadi karena pedomannya itu wahyu, ya kemudian oleh Barat itu udah dikat bahwa oh nggak ada wahyu itu ya menurut mereka itu nggak ada gitu ya. Jadi semuanya mestinya itu logis dan masuk akal dan bisa dicerna oleh panca indera gitu. Jadi tadi kalau Muhammad Sultan bisa dicerna oleh panca indera itu sebenarnya ranahnya sains itu, bukan ranahnya filsafat sebenarnya itu. Oke, terakhir, terima kasih. Silakan Pak Panut nih terakhir. Ada yang mau disampaikan? Mangga, sebagai closingnya nih, penutupnya nih, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi sama menanggapi yang Ya, suaranya disampaikan silakan. tadi tentang Bu Juliantika tadi ya paham juga untuk pemahaman itu memang bukan apa namanya bukan termasuk terpengaruh ilmu filsafat, tapi tadi memang lebih ke fikih karena mungkin apa namanya seperti hanya ya beda mazhab lah ya, atau mungkin Mm-mm. sekarang sering di orang mengatakan mungkin sering mendengarkan ataupun melihat TV Roja, Mhm. itu mungkin masalah yang bid'ah kalau pikir nggak boleh ini pikir nggak boleh begini, ya mungkin hanya terpengaruh itu saja. Jadi mungkin dari pemahaman karena bisa membaca bisa mendengar bisa sambil melihat
kajian-kajian dari orang-orang tertentu ataupun ulama-ulama yang lainnya yang mungkin beda pemahaman dengan pada umumnya, ataupun mungkin kalau secara lebih besar mungkin beda dengan mayoritas NU. Mungkin saja ada perbedaan, tapi memang sudah nggak begitu di apa namanya diperjelas lah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah tadi ya teori ukuran dari sebuah kebenaran sedikit nih. Ada beberapa, kalau saya membaca ini sini ada beberapa perspektif, Mhm. perspektif filsafat, kemudian perspektif ilmu pengetahuan, perspektif agama, dan juga perspektif sosial. Ada beberapa itu. Jadi kalau dalam hal sosial itu ukuran suatu kebenaran dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan perspektifnya yang digunakan. Jadi ukuran kebenaran itu ya berbeda-beda. Kalau menurut Al-Quran atau menurut agama mungkin diukur berdasarkan ajaran ataupun wahyu yang diterima dari Tuhan. Nah, sedangkan dari perspektif ilmu pengetahuan itu nanti menggunakan metode ilmiah, baik observasi, eksperimen, pengumpulan data, analisis, dan juga pengujian hipotesis dari teori tersebut. Kemudian yang terakhir tadi masalah eh, apa yang saya nyatet tadi ya, Yang goib. pandangan bukan kalau itu tadi saya nggak menyimak karena sempat terpental tadi sempat terpental Oke, pandangan filsafat lanjut. eh, pandangan filsafat itu sangat beragam. Nah tadi mengapa sebagian ulama Ya, oh, mengatakan bahwasanya mengharapkan. Mm-mm. tadi dikhawatirkan memang tadi ada penyimpangan akidah yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya apa namanya berpendapat bahwa sebagai jadi berbeda-beda lah pandangan ulama itu berbeda-beda, mengharamkan karena emang tadi dikhawatirkan bisa menyimpang akidahnya. Nah, yang mempelajari karena emang filsafat itu tadi eh, bisa mempercerdas atau meningkatkan kemampuan berpikir wawasan sebagian yang pun tadi ya boleh belajar filsafat. Karena kalau kita ya contohnya sekarang lah mungkin kita jadi mikir-mikir juga ini. Ketika ada pertanyaan apa, ada jawaban seperti ini, ternyata jawabannya dipertanyakan lagi ya. Itu kan jadi oh iya ya gitu kan. Jadi mikir lagi ya. Disitulah mungkin meningkatkan kemampuan kita sebagai insan atau sebagai manusia. Karena kalau nggak dipancing seperti itu, ya kadang kita nggak mau mikir gitu ya. Pokoknya ya biasanya seperti itu. Jadi tergantung pembiasaan atau umumnya seperti itu. Seperti halnya kalau orang mau dapat rezeki, kadang orang teh minta teh nggak langsung mau makan ikan, tapi nggak langsung dikasih ikannya, keenakan dia kalau langsung dikasih ikan, tapi dikasih pancingnya, suruh mancing dulu, suruh berusaha, jadi baru nanti dia merasakan dari proses tersebut. Mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih ya. Tadi satu sisi ya memang membuat orang itu menstimulus ya, terstimulus ya untuk berpikir. Tapi di sisi lain juga kadang jadi muncul tadi keraguan-raguan. Ini bener nggak ya? Ya itu negatif akhirnya orang jadi pusing malah jadi udahlah apa jadi bebas aja jadinya itu sisi negatifnya harusnya sih memang tidak seperti itu tuh mungkin was-was dari syaiton tuh biasanya gitu ya kan. Godaannya kan banyak sekali gitu ya sehingga kemudian ya tadi lebih tepatnya sebenarnya adalah apalagi nanti kaitannya dengan ilmu pengetahuan mestinya memang kaitan dengan ilmu pengetahuan itu memang tidak hanya dari satu perspektif gitu ya. Sebenarnya sampai ke tesis pun itu masih hanya satu perspektif dan batasan yang dibatasi oleh peneliti, sehingga kebenarannya itu masih belum holistik lah ya, belum menyeluruh gitu ya. Belum menyeluruh gitu. Makanya tadi ketika saya tanya ke Ustaz Jamaluddin, bagaimana eksistensi dari X gitu ya. Nah, ketika jawabannya, oh tidak ada gitu ya. Oh berarti itu adalah kenapa tidak ada? Oh karena jawaban dari tidak ada itu terkonstruk, dia terbangun, terwujud ada dari pemikiran keagamaan Islam, gitu kan ya bahwa dalam Islam itu ya
nggak ada gitu ya. Walaupun nanti kalau dalam Islam sebenarnya juga ada sih apa namanya tadi makhluk-makhluk gaib yang mungkin dalam arti itu kalau tadi saya menyebutnya mengklaim gitu ya, mengaku gitu ya, mengaku sebagai penguasa satu tempat gitu, padahal belum tentu juga gitu. Itu satu sisi. Tapi kalau nanti bilang, oh iya ada, kenapa buktinya di masyarakat? Nah, tadi Pak Panut menyebutnya dengan apa? Kebenaran yang sifatnya itu sosial gitu ya, kebenaran sosial, dan itu ya ya cukup banyak, tinggal nanti kita cari dia ilmiah atau tidak ya. Jadi kebenaran itu memang multi ya, dari perspektif mana kita bisa istilahnya itu buktikan. Nah, nanti kita bisa lebih tadi lebih wise ya, lebih wisdom, lebih bijak gitu. Misalnya kalau ada orang tiba-tiba perutnya kembung gitu kan ya, wah ini kayaknya masuk angin nih, kerok aja gitu ya. Oh, padahal belum tentu gitu, mungkin dia stunting kali gitu. Itu kan lihatnya, oh taunya ya udahlah sakit perut apa kembung itu ya udah apa dikerok aja gitu ya. Pak Panut masih suka dikerok nggak nih? Ya, kadang-kadang. Hmm, iya. Kalau yang muda-muda biasanya udah nggak pakai kerokan lagi gitu ya. Oh, tolak angin katanya untuk apa orang pintar katanya minum Kalau tolak orang angin. pintar minum pak Itu angin. bahasa iklan. Belum tentu benar gitu. Makanya ada saingannya itu bisa diminum oleh semua apa tingkat kecerdasan katanya. Bejo lebih Itu bahasa iklan. lebih Jadi dari pintar. artinya tadi bahwa betul sebuah kebenaran, sebuah jawaban itu kita bisa pertanyakan kembali lebih detail kenapa dia bisa menjawab seperti itu, ya. Ini menarik nih kalau menurut saya ini. Ya misalnya nih kita bisa lebih kalau saya sih sebenarnya lebih bisa memahami orang misalnya nih ya, saya nggak sebutkan lah. Nah, misalnya ada satu anggota partai X yang dia itu mungkin jauh dari Islam gitu, partainya itu partai X gitu ya. Kalau dia mengatakan ya apa orang Indonesia itu nggak usah lah pakai oh partai kok pakai partai Islam segala gitu, gitu kan ya. Partai kok pakai agama segala. Nah kita bisa memahami oh kenapa dia bilang begitu karena memang pertama dia anggota partai X tadi, yang kedua itu background pendidikannya, keluarganya, teman dekatnya, kemudian juga dia apa agamanya juga. Nah, kayak gitu ya. Banyak kan sekarang itu misalnya oh banyak banget di Indonesia ini kan ya, misalnya orang udahlah nggak usah apa perempuan tuh nggak usah pakai jilbab syar'i gitu ya, jilbab normal aja biasa gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Ya kenapa? Karena memang jawaban dia itu perspektifnya itu dari background, dari latar belakang pendidikan, dari pemahamannya itu berbeda-beda. Termasuk tadi juga ada yang sholat di awal waktu, ada yang penting kan pas waktunya gitu kan ya. Walaupun itu dari fikih sebenarnya dari pemahaman. Jadi jawaban itu kita bisa gali, kita bisa kejar, kita bisa misalnya itu detailkan lagi, kita pertanyakan lagi kenapa muncul jawaban itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan sebenarnya ujungnya itu bukan untuk membuat pusing, tidak gitu ya. Karena kita bukan bicara tentang eksistensi keberadaan dari sang pencipta, ya bukan itu, tapi lebih kepada hakikat-hakikat mendasar yang memang permasalahannya itu banyak dihadapi oleh masyarakat dan itu perlu butuh adanya jawaban. Ya, termasuk juga nanti pendidikan agama Islam. Kenapa sih pendidikan itu harus ada? Kenapa kurikulum itu ada? Apalagi PAI itu kan kaitannya dengan agama. Itu harus tuh, ya harus walaupun tadi di level ya tingkat dasar dan menengah ya kebanyakan ya sifatnya memang doktrinal, sifatnya itu memang ya doktrin gitu ya, wajib iman ya. Kemudian juga iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, akhlaknya begini, kemudian juga sejarah Islam itu begini, fikihnya itu begini. Nanti seiring berjalannya waktu, diajarkan untuk berpikir lebih kritis gitu ya, berpikir lebih dia lebih mendalam. Jadi ada level-level cara berpikirnya. Nah, kalau kita S2 ini harus betul-betul nih, kenapa jawabannya seperti itu? Oh iya, karena perspektif yang digunakan adalah ini gitu ya. Baik, terima kasih udah lewat ini ya. Oh, udah lewat lebih nih ya. Tadi sampai 30 sebenarnya itu tadi saya mau selesaikan. Tapi intinya banyak sekali hal yang ingin kita bicarakan, yang kita bahas. Insya Allah kita masih berlanjut lagi. Mudah-mudahan 2 pekan yang akan datang nanti sudah ada yang bisa presentasi biar ada learning experience, biar ada pengalaman. Oh, ternyata
nemunya begini gitu ya. Jadi bukan tugas yang memberatkan, tapi biar mencari sendiri, kemudian menemukan, dipresentasikan itu akan ada asarnya, akan ada bekasnya gitu ya, akan ada learning experience, pengalaman belajar. Wah, akhir, jazakumullahu khairan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di WA atau nanti kita di pertemuan akan datang dicatat, disimpan lagi gitu ya. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Nahtatin bilhamdalillah wa du'afatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam